Kisah dimulai dengan kecelakaan mobil. Seseorang bertanya apakah mereka harus menyelamatkan bos mereka. Seorang pria mencoba menyadarkannya, tapi dia sendiri ragu apakah benar-benar ingin bosnya bangun. Bos itu dulu membuatnya bekerja dengan jam kerja gila-gilaan, jadi mungkin ini hanyalah karma. Tapi dia berpikir kalau menyelamatkannya bisa memberinya poin kebaikan. Dia mendekat ke bibir sang bos, ketika tiba-tiba cahaya emas jatuh dari langit dan masuk ke tubuh wanita itu. Dia menggerutu bahwa kalau bosnya mati, dia bahkan tidak tahu harus mengadu pada siapa. Tapi diam-diam ia mengakui bibir bosnya lebih lembut dari perkiraannya. Tiba-tiba, mata wanita itu terbuka. Wajahnya memerah saat tatapan bos menancap ke arahnya, bertanya apakah dia sedang cari mati. Sebuah pesan sistem muncul, mengatakan bahwa dia mengejutkan sang permaisuri dan mendapatkan penampilan ilahi. Sang tokoh bingung dengan suara itu, ketika tiba-tiba sebuah kaki menghantamnya. Alih-alih hanya menendang, wanita itu menyiksanya dengan cara kejam. Dia berhasil lolos dengan jiu-jitsu dan lari dari bos yang menakutkan itu. Si bos berteriak bahwa dia akan mendapat hukuman langit, sementara si pria berteriak balik bahwa bosnya hanya pingsan karena kepalanya terbentur, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lin, si bos, menyadari sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menggunakan energi sejatinya. Si pria yang malang ditekan tanpa ampun, lalu berkata bahwa sebaiknya bosnya benar-benar pergi ke rumah sakit. Ia kebingungan, di mana sebenarnya wanita ini berada, dan kenapa semua energi dalam dirinya lenyap? Waktu meloncat ke rumah sang tokoh utama. Dia pulang setelah hari yang melelahkan dan hanya ingin beristirahat. Dia menemukan temannya yang gemuk sedang bersantai, lalu bertanya apakah masih ada makanan tersisa. Temannya malah menggoda, menanyakan apakah bos jahat itu sudah menguras tenaganya. Tapi tiba-tiba temannya terdiam kaget, menjatuhkan kaleng yang dipegang. Bingung, si tokoh bertanya ada apa. Saat itu juga, sang bos masuk begitu saja ke rumah, menatap sekeliling dan berkata apakah kandang sempit ini yang dia sebut apartemen. Si pria menuntut penjelasan mengapa dia ada di sana, sementara si teman gemuk berbisik agar lain kali dia kasih tahu dulu kalau mau bawa cewek pulang. Sang bos tidak peduli, memperingatkan bahwa kalau dia tidak berhati-hati, dia akan menerima hukuman ilahi. Lalu dia tiba-tiba menggenggam tangan Louis, nama sang tokoh, dan menariknya ikut. Melihat pakaian sang bos compang-camping berlumuran darah, si teman gemuk langsung salah paham, mengira mereka baru melakukan sesuatu yang terlarang. Di luar, Louis mengeluh bahwa meski dia bawahan, bosnya tidak bisa seenaknya merampas waktu istirahat. Tapi Lin dengan tenang mengatakan bahwa dari ucapannya, sepertinya dia adalah muridnya. Dia lalu mengaku bahwa dirinya adalah permaisuri dari dunia bawah, yang sudah berlatih lebih dari 3.000 tahun untuk naik ke dunia manusia dan para dewa. Itulah sebabnya dia ingin tahu di mana mereka sekarang dan kenapa energi bawaannya hilang. Louis menatapnya, berpikir wanita ini pasti gila. Tapi dia sendiri bukan orang biasa. Ia menyebutkan bahwa sejak dulu memang ada rumor tentang para kultivator di bumi sangat langka. Dan sejauh yang dia tahu, mereka berdua hanyalah orang biasa. Tiba-tiba, wanita itu mengulurkan tangan seakan hendak mencekiknya. Louis panik, memohon agar dia tenang. Lin mendekat sambil berkata bahwa dia tidak memiliki aura aliansi keadilan. Louis pun mundur ketakutan menghadapi wanita gila ini. Namun, di balik pepohonan, 3 pria mencurigakan berbisik apakah benar dia adalah target mereka. Salah satunya berkata bahwa mereka harus membuatnya terlihat seperti perampokan biasa. Lin seketika menyadari mereka sedang mengintai, lalu menyatakan bahwa mereka pantas mendapat hukuman ilahi. 3 penjahat itu muncul, terkejut karena begitu cepat ketahuan. Saat Louis, tokoh utama, melihat energi terkumpul di tangan salah satu dari mereka, dia bertanya-tanya mengapa para kultivator memburunya. Salah satu pria berkata bahwa sayang sekali anak itu melihat sesuatu yang tidak seharusnya, lalu menyerangnya sambil berteriak agar dia mampus. Saat itu, perisai emas yang sebelumnya didapatkan Louis aktif, menghantam mereka ke pohon-pohon. Para penjahat terkejut. Bagaimana mungkin itu terjadi? Suara sistem kembali terdengar, mengatakan bahwa karena ia menyebabkan kerusakan, dia akan menerima paket pemula kultivasi. Louis makin bingung dengan suara-suara itu, sementara Lin dengan dingin berkata bahwa ia harus mengajari muridnya untuk tidak pernah membiarkan musuh lolos hidup-hidup. Dia menyebut para penyerang itu serangga, lalu menendang sekali hingga salah satunya lenyap, seraya berkata bahwa terkadang kekuatan mentah saja sudah cukup. Louis sadar sistem itu nyata, dan entah bagaimana terhubung dengan wanita aneh ini yang jelas bukan orang sembarangan. Sesampainya di rumah, teman gemuknya akhirnya memutuskan untuk pergi tidur di warnet saja malam itu, memberikan apartemen kepada Louis. Ia bahkan memperingatkan agar jangan terlalu berisik, nanti pemilik kos protes. Sambil pergi, dia bergumam tidak percaya Louis bisa membawa pulang wanita itu. Yui pun berpikir sama, karena situasi benar-benar aneh. Ia menyuruh Lin masuk dan duduk, sambil minta maaf kalau tempatnya berantakan. Lin duduk dengan santai,
berkata bahwa dia tidak peduli hal-hal sepele semacam itu, meski biasanya murid-muridnya sangat ketat soal kebersihan. Louis lalu membuka kulkas, bertanya soal klaim Lin sebagai permaisuri yang menyeberang dunia. Kalau ini benar-benar soal kerasukan, lalu apa yang terjadi dengan tubuh asli Lin Mia? Sang permaisuri menjelaskan bahwa ia sedang melewati tribulasi untuk berevolusi ketika terjebak dalam pertarungan melawan aliansi keadilan. Di tengah pertempuran itulah, ia tiba-tiba jatuh ke dunia ini dalam keadaan tanpa daya. Louis menanyakan kenapa dia terus menyebut-nyebut aliansi keadilan. Apakah mereka musuh? Sang permaisuri menjawab bahwa mereka hanyalah sekelompok munafik yang berpura-pura suci, padahal menjijikan. Karena mereka ingin melawannya, maka pantas dihancurkan jadi sungai darah. Mendengarnya, Louis yang berdiri di dekat kulkas merasa wanita ini lebih mirip teroris daripada pahlawan. Dia lalu menuangkan segelas air dan memberikannya pada Lin. Lin berkata dia harus memahami bagaimana dunia ini bekerja. Louis menjelaskan bahwa di dunia ini memang ada yang seperti sihir, tapi juga ada teknologi super canggih. Lin menonton adegan gadis-gadis kecil melontarkan sihir, dan ia terlihat kagum. Namun, Louis kemudian memperlihatkan kapal luar angkasa yang bisa menghancurkan planet hanya dengan sekali tembak. Ia memperingatkan bahwa ada orang-orang di dunia ini yang bisa melenyapkan dia sekaligus seluruh planet hanya dengan jentikan jari. Lin tertegun, lalu bertanya apakah itu benar. Louis menegaskannya, dan memintanya jangan sampai menyakiti orang lain, karena akibatnya bisa sangat fatal. Lin kemudian berdiri, berkata bahwa energi di dunia ini tampak sangat langka. Dia meletakkan tangannya di dahi Louis, lalu mengatakan bahwa bakat bocah ini termasuk yang terbaik yang pernah ia lihat. Louis curiga ini pasti ada hubungannya dengan sistem misterius itu. Lin melanjutkan, kalau Louis berada di dunianya selama 300 tahun, dia bisa mencapai tingkat yang luar biasa tinggi. Tiba-tiba ponsel Louis berdering. Dia mengangkatnya, sambil dalam hati mengeluh bahwa yang dia inginkan dalam hidup hanyalah jadi pekerja biasa dan dapat uang sedikit. Ternyata itu rekannya yang berkata kalau bug tidak diperbaiki malam ini, besok dia tidak perlu masuk kantor. Louis kesal, mengatakan bahwa dia bukan mesin yang bisa bekerja tanpa istirahat. Lin ikut berkomentar bahwa kerja larut malam seperti itu sama saja dengan perbudakan. Ia bahkan dengan santai menceritakan bahwa di dunianya, pernah ada tukang jembatan yang melakukan hal serupa, jadi ia potong-potong saja. Louis terkejut karena Lin menceritakannya begitu tenang. Lin kemudian berkata bahwa gara-gara hal sepele itu dia dicap pembunuh, padahal menurutnya tidak masuk akal. Dengan senyum tipis, ia menambahkan bahwa itu semua tidak penting, karena orang-orang itu toh tidak bisa menyentuhnya. Louis dalam hati berpikir wanita ini sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Mungkin dia semacam prajurit distopia. Seseorang yang berjuang dengan caranya sendiri. Louis lalu bertanya apakah ponsel Lin masih berfungsi, karena benda itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Lin mengeluarkannya dari saku, bertanya apakah benar sepenting itu, padahal dia tidak merasakan aura magis apapun. Ia menyerahkan perangkat itu pada Louis. Louis berkata bahwa ponsel itu mahal dan hebat, bahkan setelah kecelakaan mobil pun masih utuh. Dia menggenggam pergelangan tangan Lin, lalu menunjukkan cara menggunakannya dengan sidik jari. Saat layar terbuka, Lin langsung memerah, menuduh Louis mesum dan pantas dihukum. Adegan berganti, kurir makanan datang. Lin bertanya kenapa udara berbau pedas. Louis mengajaknya makan daging bersama. Lin mencoba sepotong. Terkejut, lalu berkata rasanya jauh lebih aman daripada yang ia bayangkan. Ia menyebut daging itu terasa seperti napas naga. Heran, ia bertanya apakah orang-orang di sini benar-benar makan hal semacam ini. Louis menjawab bahwa di dunia Lin mungkin ada rempah juga, tapi di sini lebih ekstrim. Ia tersenyum, berkata betapa menariknya perbedaan peradaban. Ia lalu mengambil sebotol minuman bersoda, menjelaskan meski terlihat seperti racun, sebenarnya membantu menetralkan rasa dan enak. Dia meneguk sedikit untuk membuktikan. Lin ikut minum, tapi langsung merasa aneh di mulut dan perutnya. Louis memperingatkan kalau ditenggak sekaligus, nanti dia sendawa. Benar saja, Lin pun bersendawa keras. Lin berkata rasanya pahit dan manis sekaligus, cukup nikmat. Ia membayangkan para muridnya pasti mengira ini racun. Tapi ia akan bilang racun ini justru memperkuat tubuh. Louis hanya menggeleng, memperingatkan soal racun yang menumpuk. Tapi Lin dengan bangga berkata seorang permaisuri tidak boleh takut pada hal remeh begitu. Setelah makan, dengan cara anehnya ia bertanya minuman favorit Louis apa. Tapi sebelum sempat dijawab, ponsel Louis kembali berdering. Lagi-lagi bosnya di kantor memarahi karena bug belum selesai. Dia diancam kalau besok pagi belum beres, jangan pernah kembali ke kantor. Louis merasa percaya diri kali ini, karena di sampingnya ada Lin. Ia menoleh, menyadari meskipun jiwanya berbeda, tubuhnya tetap Lin Mia. Esok paginya, Louis menjelaskan berbagai hal di dunia ini. Lin merespons bahwa sekarang ia paham, misalnya elevator itu sebenarnya semacam tangga otomatis. Louis memuji,
lalu mengingatkan bahwa semua orang akan memanggilnya Bos Lin. Ia mengangguk, berkata mengerti. Begitu pintu elevator terbuka, seorang pria pirang masuk, mengeluh bahwa Xiao Qiki terlalu kejam. Dia mendekati Lin, berkata sudah dengar kabar kecelakaan, tapi lega melihat dia baik-baik saja. Ia bahkan menawarkan sarapan khusus buatannya. Lin menoleh ke Louis, bertanya siapa pria ini. Louis menjelaskan itu Gu Xiang, mantan pengagum Lin, anak pemilik gedung, dan dikenal sebagai orang tolol. Gu Xiang menoleh ke Louis, menyuruhnya lain kali jangan ikut masuk lift karena orang selevel dia bau dan tidak pantas dekat Lin. Tapi mereka mengabaikannya, Louis malah menyarankan segera berangkat ke kantor. Di kantor, seorang pria gemuk berlari, senang bos akhirnya datang. Ia menyarankan Lin untuk memecat Louis karena kemarin tidak menyelesaikan pekerjaan dan malah menjelek-jelekannya. Louis langsung berbisik di telinga Lin bahwa orang inilah yang meneleponnya terus tengah malam. Lin berbalik, menatap pria itu, berkata bahwa sejauh yang dia tahu, justru dia yang merusak reputasinya. Pria itu malu, menyangkal, menuduh Louis berbohong. Tapi Lin berkata ia menghabiskan sepanjang malam bersama Louis, jadi tahu persis siapa yang berbohong. Gu Xiang terperangah, tidak paham situasi. Louis sendiri sadar Lin baru saja menyalakan api, tapi suara sistem muncul lagi. Karena membuat orang-orang di sekitarnya terkejut, dia mendapat beberapa keterampilan seni bela diri baru. Adegan bergeser ke kantor presiden. Louis menenangkan Lin, berkata jangan khawatir, semua hal ini akan mudah diatasi. Begitu ia bisa mengakses, dia akan tahu persis di mana Lin tinggal, dan Lin bisa pulang. Tapi Lin tiba-tiba bertanya, mengapa dia begitu banyak membantunya? Louis menjawab bahwa dia hanyalah pemuda baik yang suka menolong orang lain. Namun, dalam hatinya dia tahu, kalau dia bisa mengendalikan Lin, maka dia sama saja dengan menjadi kaisar. Selain itu, akan sangat memuaskan melihat si gendut itu mendapat balasannya. Dan terakhir, dia tidak tega membiarkan Lin mati setelah apa yang terjadi kemarin. Lin masih mengingat serangan yang dialaminya dan bertanya apa maksud semua perkataan tentang kematian itu, tapi Louis mengabaikannya dan malah memuji makanan yang dibawa si pirang. Dia lalu membawa hidangan itu sambil bertanya apakah Lin mau tambah. Namun, permaisuri teringat makanan pedas kemarin, jadi melihat hidangan merah itu, ia menolak sambil berguling ke samping. Beberapa saat kemudian, mereka keluar ruangan dan si gendut tampak membawa 3 ember, meratap apakah hukumannya belum cukup. Tapi Lin hanya menjawab kalau dia harusnya sudah bersyukur masih hidup. Kalau dia mengeluh sekali lagi, hukumannya akan ditambah 10 jam. Lalu Shannon muncul, bertanya kenapa Louis ada di kantornya. Shannon memperingatkan agar permaisuri hati-hati, karena Louis hanyalah pria miskin, kasar, dan bau. Lin melotot kepadanya. Shannon buru-buru minta maaf, bingung kenapa dilirik seperti itu. Louis lalu mengucapkan terima kasih pada Shannon karena sarapannya enak. Setelah itu, Louis berjalan pergi bersama bosnya, mengatakan mereka ada urusan pribadi. Shannon jelas penasaran apa urusan itu. Louis mengingat lagi bahwa ia harus membuat orang terkejut untuk mendapatkan bonus dari sistem. Sementara Shellman beranggapan cepat atau lambat Louis akan membayar semua perbuatannya. Adegan bergeser ke kawasan mewah, yaitu kediaman keluarga Shansher. Louis memuji Lin karena sudah mulai bisa menggunakan ponsel. Pintu terbuka dan Lin menjawab bahwa beradaptasi dengan dunia baru adalah hal yang alami baginya. Saat masuk, Louis berkomentar bahwa rumah ini memang semewah yang ia bayangkan. Dia membicarakan peralatan dapur dan berniat mengajarinya nanti. Tapi Lin bilang tak perlu, karena dia tidak pernah memasak seumur hidup. Lalu Louis menunjukkan kamar mandi, dan Lin merasa aneh semua kegiatan kebersihan dilakukan di satu tempat. Louis menjelaskan cara menggunakan toilet dan memperlihatkan shower. Lin mengatakan akan mandi, lalu menyuruh Louis menyiapkan pakaian karena dia yakin pemilik tubuh sebelumnya pasti meninggalkan beberapa. Saat membuka lemari, Louis menemukan pakaian yang tergantung. Dia tak menyangka mantan bosnya orang dengan selera begitu. Dia pun mengambil beberapa, yakin ukurannya akan pas. Di kamar mandi, Lin bertanya apakah semua sudah siap karena dia merasa akan masuk angin. Louis justru bingung bagaimana menjelaskan cara memakai pakaian modern. Ia menyerahkan pakaian sambil berkata agar Lin melihat gambar dan jangan sampai dipakai terbalik. Lin mendengus, menyuruhnya berhenti bawel. Baginya, desain pakaian aneh itu masih masuk akal, kecuali seutas tali yang dianggap pakaian. Sementara itu, Louis menonton TV di ruang tamu. Ia memanggil Lin untuk menonton dokumenter sejarah, berniat menjelaskan evolusi manusia dan perkembangan industri. Lin duduk di sampingnya, terlihat penasaran. Tapi tak lama, ia sudah tertidur. Louis jengkel, merasa ditipu. Saat ia menutup tubuhnya dengan selimut, tiba-tiba ada sesuatu yang seperti ditebas. Louis kaget, apalagi Lin masih tertidur. Ia coba mendekat dengan kertas, dan lagi-lagi ditebas. Louis sadar insting waspadanya tajam bahkan dalam tidur. Dia memutuskan menjaga jarak.
Dia lalu mengecek item dari sistem dan mencoba berlatih jurus tinju bernama Tinju Surga Dal. Namun, tubuhnya terasa terbakar, dadanya sesak, jantungnya seakan mau meledak. Lin mendekat, memperingatkan kalau terus memaksa, dia bisa mati. Teknik yang kuat selalu berisiko, apalagi fondasi Louis terlalu lemah. Louis merasa terpukul, tapi Lin mengaku setelah tidur sebentar, dia segar kembali. Ketika Louis hendak membalas, ponselnya berdering. Seorang bos meminta bantuan mengurus berkas perusahaan. Louis mengatakan ia baru saja mengantar Nona Lin pulang, dan akan segera kembali. Lin bertanya kenapa dia tidak tetap di sisinya untuk membantu. Tapi Louis menjawab dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar, dan dia harus memastikan perusahaan tidak kacau. Saat ia hendak pergi, Lin menahannya, lalu melangkah makin dekat. Louis gugup, merasa ini tidak pantas. Tiba-tiba Lin hanya menjentik dahinya, menyuruhnya pergi. Louis bingung, lalu sebelum menutup pintu dia berkata akan memesankan makanan, tapi jangan menakut-nakuti kurir. Lin merenung, kini tanpa energi bawaan, ia tak bisa lagi memindahkan kesadarannya. Di sisi lain, Louis seharian bekerja keras. Di kantor, Satoma bercanda memanggilnya presiden dan menyarankan dia mentraktir. Louis bingung, tapi Satoma mengisyaratkan bahwa semua orang tahu kedekatannya dengan Presiden Lin. Louis membantah, menjelaskan bahwa kecelakaan kemarin hanyalah kebetulan. Shaman yang mendengar merasa lega, yakin Louis tak mungkin sedekat itu dengan Nona Lin. Di rumah besar, Lin marah saat lampu dimatikan. Tapi Louis muncul membawa makanan, membuatnya terdiam lalu lahap makan. Setelah kenyang, ia mengeluh makanan tanpa pedas terasa hambar. Louis membuang sisa makanan, sambil bergumam dirinya masih tak paham. Lin lalu menunjukkan ponselnya, kesal karena aplikasi makanan tidak mau jalan. Louis menjelaskan tentang pembayaran wajah, sementara ia merapikan meja. Ia menemukan catatan teknik meditasi. Ternyata itu tulisan Lin sendiri. Teknik itu menggabungkan tubuh, energi, esensi, dan jiwa, membantunya cukup kuat untuk mulai berlatih. Louis terharu, tak menyangka Lin melakukan itu untuknya. Namun, ada syarat, ia harus mengikuti metode yang dia tentukan, 3 minggu untuk menguasai bab pertama, atau dia akan menyingkirkannya. Louis gugup, karena biasanya murid butuh 4 minggu. Lin yakin dia bisa lebih cepat. Saat Louis mencoba, tubuhnya memanas, lalu tiba-tiba berhasil menarik energi. Bahkan Lin pun terkejut, menganggapnya monster. Sebagai hadiah, sistem memberinya kemampuan langkah kilat. Louis sadar, semakin ia mengesankan Lin, ekspektasinya makin tinggi. Ia tertawa kecil, lalu kembali berlatih. Namun, Lin menuntut hal penting. Kenapa di rumah tidak ada Coca-Cola? Louis heran, tapi tak lama Lin sudah minum kaleng cola dan merasa segar. Sebelum pergi, ia mengingatkan Louis agar jangan sombong, karena banyak jenius tumbang. Tapi saat tengah memberi nasihat, Lin cegukan. Tubuh baru ini ternyata lemah. Louis pamit, memperingatkan kalau minum terlalu cepat bisa sakit. Lin mengusirnya, tapi Louis masih sempat menegur bahwa kebanyakan cola bisa bikin diabetes. Ia pergi, meninggalkannya dengan kesal sekaligus geli. Lin termenung, mengingat di dunia lamanya semua orang takut padanya. Sudah lama tak ada orang peduli padanya seperti sekarang. Di sisi lain, Louis yang pulang ke rumah merasa lelah. Ia mencoba main game dengan teman, tapi semua kabur dengan alasan sakit perut. Rupanya dia pemain yang membuat tim hancur. Hanya seorang teman lama bernama Old Maniac yang mengajaknya ketemuan. Louis senang, karena sudah berteman 3-4 tahun tapi belum pernah bertemu langsung. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu esok hari. Keesokan harinya, Louis menunggu di restoran. Lalu muncul seorang gadis muda. Awalnya Louis mengira pegawai bar, tapi ternyata gadis itu adalah Old Maniac. Ia kaget, karena selama ini mengira temannya lelaki tua. Gadis itu menjelaskan, banyak orang meremehkannya, jadi ia berpura-pura menjadi kakek online. Namanya sebenarnya Xiao Tu, dan ia akan tinggal di kota ini untuk sementara. Tak lama kemudian, di tepi danau, dia bertanya apakah gadis itu tidak takut padanya karena datang sendirian. Gadis itu menjawab bahwa dia terlalu banyak berpikir, sebab dia merasa aman. Sejak kecil ia sudah berlatih, ia yakin bisa menghadapi 3-5 orang laki-laki sekaligus seorang diri. Louis berkata bahwa dia mengerti, tetapi masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa teman online-nya ternyata seorang gadis yang begitu cantik. Gadis itu pun tersipu, bertanya apakah dia sedang membicarakan dirinya, lalu mulai memukul-mukul dinding dengan ringan sambil menyuruhnya jangan asal bicara begitu saja. Namun, karena gadis itu terlalu kuat, struktur bangunan malah runtuh. Ia segera bergegas menyelamatkannya. Sementara Louis berpikir bahwa mati dengan cara seperti ini pun sepertinya tidak buruk. Saat itu, gadis tersebut jatuh tepat menimpanya. Dan 5 tulang rusuknya patah. Gadis itu panik dan meminta maaf,
menjelaskan bahwa ia memiliki fisik khusus dengan kekuatan super dan tulang yang sangat padat. Ia sama sekali tak pernah menyangka jatuh menimpa seseorang bisa menyebabkan kerusakan separah itu. Louis lalu menyiapkan sebuah teknik, menenangkannya, dan berkata bahwa dia sanggup menanganinya. Dalam hati, dia bersyukur karena sudah berlatih teknik-teknik tersebut, jika tidak, sudah pasti ia akan mati. Tiba-tiba ponsel gadis itu berbunyi, sebuah pesan masuk. Ia berkata bahwa permintaan pertamanya akhirnya datang. Ia menunjukkan sebuah aplikasi bernama Esiasion dan bertanya apakah Louis mengenalnya. Pemuda itu menjawab, apakah itu aplikasi tempat orang bisa memposting misi untuk dijalankan oleh para kultivator dan pejuang, yang setelah menyelesaikannya akan mendapatkan hadiah sekaligus mengumpulkan poin kepahlawanan. Gadis itu mengangguk, menegaskan bahwa impian terbesarnya adalah menjadi pahlawan wanita terbesar sepanjang masa. Ia menunjukkan misi pertamanya, menjatuhkan seseorang yang merebut pacar orang lain. Saat menunjukkan fotonya, Louis berkomentar bahwa bajingan seperti itu memang pantas mati. Namun kemudian ia terkejut, karena target dalam foto itu terlihat sangat mirip dengannya. Tanpa ragu, gadis itu hampir saja menebas kepalanya. Louis sigap menghindar dan berteriak agar gadis itu tenang, meyakinkan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tetapi sang gadis tidak menggubris, berkata bahwa ini adalah misi pertamanya sehingga tidak boleh gagal, jadi lebih baik dia berhenti menghindar. Ia melancarkan tendangan, tetapi Louis menepi dan bertanya mengapa ia mencoba membunuh temannya sendiri. Gadis itu, penuh tekad, hanya menyuruhnya berhenti menghindar dan berubah menjadi poin pahlawan yang ia butuhkan. Meski terus menghindar, gadis itu mulai terheran bagaimana pemuda itu bisa selalu lolos dari serangannya. Louis berpikir bahwa dalam hidupnya, memang tidak pernah ada perempuan yang mudah didekati. Tapi jika gadis itu ingin melakukannya dengan cara ini, dia juga tidak akan menahan diri. Ia menggunakan langkah kilat untuk muncul di belakangnya, lalu bersiap menggunakan tinju dao, hampir saja membuat gadis itu terhempas. Saat itu, gadis itu sadar ia melakukan kesalahan besar karena mencoba membunuh orang ini. Ia ketakutan. Sementara Louis mendapatkan kekuatan baru dari sistem bernama teknik kejut jiwa, kemampuan yang bisa membuat lawan terhentak dan menuruti perintahnya untuk sementara waktu. Xiao Xiu berkata bahwa kakeknya selalu mengingatkan bahwa Tiongkok menyimpan banyak naga tersembunyi, dan sekarang ia sadar tidak mungkin bisa mengalahkannya. Louis mencoba menenangkannya, berkata jangan khawatir karena ia juga sudah berlatih sejak kecil. Ia menambahkan bahwa ia menang hanya karena gadis itu lengah. Namun, Xiao Xiu tidak percaya, ia menunjuk cara pemuda itu menghindar yang sangat aneh. Ia berkata harus memeriksa tubuhnya. Saat ditanya maksudnya, ia mulai meraba tubuh Louis. Xiao Xiu berkata bahwa jika benar berlatih sejak kecil, pasti ada bekas-bekas tertentu. Tanpa malu, ia mengangkat bajunya, berkata agar jangan melawan karena ia tidak punya pilihan. Lalu ia mendapati bahwa pemuda itu sebenarnya baru berlatih 3 bulan. Louis pun jujur mengaku bahwa dia pikir kemampuan yang ia pelajari memang istimewa, tetapi tak pernah membayangkan sekuat ini. Tentu saja, kita tahu kenyataannya dia baru berlatih 3 hari, tetapi ia memilih tidak memberitahukan itu. Xiao Xiu berkata dengan bakat sebesar ini, ia tak sabar menunggu pendapat kakeknya. Louis lalu bertanya apakah ia bisa mengetahui siapa yang mencoba membunuhnya, menegaskan bahwa ia percaya pada cinta sejati dan tidak akan pernah berkhianat. Xiao Xiu menjawab tidak mungkin mengetahui pengirim misi secara langsung, tetapi ia bisa mencoba mengatur pertemuan. Adegan berpindah ke sebuah van yang diparkir di jalan, beberapa pria keluar. Seorang pria dengan anting emas bertanya, apakah gadis itu berhasil menyelesaikan misinya. Xiao Xiu menjawab ya, dan pria itu bisa melakukan apapun pada si pemuda. Sementara itu, Louis merasa aneh karena tak pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Pria itu memberi selamat pada Xiao Xiu, mengatakan ia akan mendapat ulasan bintang 5. Saat Louis bertanya apakah ada kesalahan karena mereka tidak pernah bertemu, pria itu balik bertanya apakah Louis sudah melupakannya setelah dipakai. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Louis. 2 orang muncul membawa sesuatu yang mencurigakan. Pria beranting emas berkata hari ini mereka akan mengambil segalanya dari si pemuda. Salah satu berkata karena Louis tampan, mereka akan makin senang mempermainkannya. Louis langsung sadar bahwa orang-orang ini sedang bertindak dengan niat buruk atau sedang dimanipulasi. Ia memutuskan inilah saat yang tepat menggunakan teknik baru. Ia mengaktifkan teknik kejut jiwa dan memerintahkan mereka mencari tahu siapa pengirim misi, lalu menghadapinya. Xiao Xiu bertanya apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Louis menjawab bahwa untuk sementara, ini solusi terbaik. Dalam perjalanan pulang, Xiao Xiu berkata ia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya hari ini, tetapi karena ada telepon, ia harus pergi. Louis berkata karena Xiao Xiu akan tinggal di kota ini cukup lama, mereka bisa bertemu lagi nanti. Xiao Xiu melambaikan tangan sambil berkata sampai jumpa. Louis menatap saat ia dimarahi kakaknya,
lalu bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan teman-temannya jika tahu bahwa maniak tua itu ternyata seorang gadis. Saat itu, teleponnya berdering. Ia berkata dalam hati bahwa akhirnya seseorang belajar menggunakan ponsel. Ia menjawab dengan bercanda, berkata kalau dia diculik, cukup ketuk 2 kali. Namun Lin menjawab dingin bahwa menggunakan artefak komunikasi sangat mudah baginya. Tanpa basa-basi, ia menyuruh pemuda itu menemaninya membeli pakaian. Adegan berpindah, mereka sudah tiba di toko. Louis membayar uang taksi karena ulah Lin yang menendang mobil setelah ia menyarankan untuk menghentikan taksi. Ia hanya bisa menghela napas, bertanya kenapa tiba-tiba ia ingin membeli banyak pakaian. Lin menjawab bahwa ia tak mau terus-menerus memakai baju milik orang lain. Pelayan bertanya apakah ia membeli pakaian untuk pacarnya. Louis tahu itu hanya trik jualan agar bisa menaikkan harga, lalu menegaskan bahwa ia hanya ikut untuk membawa belanjaan. Beberapa pria di dekat sana berkomentar tidak mungkin orang seperti Louis bisa bersama gadis secantik itu. Pelayan mengeluarkan gaun ringan dan berkata pasti dia suka. Lalu menunjukkan jaket Gucci, mengatakan bahwa itu tak pernah ketinggalan zaman. Lin bertanya pada Louis apa maksud semua itu. Louis menjelaskan bahwa setiap pakaian di dunia ini digunakan sesuai situasi tertentu. Gadis itu mengangguk mengerti, lalu tiba-tiba bertanya apakah ada pakaian ketat dari lateks. Pelayan tampak canggung, bertanya maksudnya apa. Gadis itu kebingungan, lalu berkata pada Louis bahwa ia pernah melihat di komputer miliknya, dia selalu mencari hal semacam itu. Louis langsung malu, buru-buru menjelaskan kepada pelayan bahwa maksudnya adalah gaya superhero yang terlihat kuat. Itulah sebabnya ia menyebut lateks. Tetapi Lin malah berkata bahwa ia ingin mencobanya karena mengira itu tren, sebab Louis sering melihatnya. Beberapa pria yang kepo terus memperhatikan hubungan mereka. Louis akhirnya meminta pelayan membawa pakaian yang lebih pantas. Gadis itu setuju, lalu masuk ke ruang ganti. Tak lama ia keluar dengan pakaian barunya. Pelayan memuji bahwa ia terlihat menakjubkan. Lin berkata pakaian ini mirip dengan yang biasa ia kenakan di dunianya, lalu bertanya apa pendapat Louis. Pelayan menjelaskan itu adalah koleksi vintage. Gadis itu berkata ia sebenarnya ingin sesuatu yang lebih klasik, tetapi ini tampak sempurna. Ia memutuskan untuk membelinya. Lalu ia menunjuk Louis, berkata ia juga akan memilih pakaian untuknya. Louis bingung kenapa, tetapi di adegan berikutnya, ia terlihat hampir sama saja, tak banyak berubah. Namun, Lin yang semakin percaya diri berkata Louis terlihat cukup keren. Ia menjelaskan bahwa keluarganya mengundangnya ke sebuah jamuan makan dalam beberapa hari. Karena itu, ia merasa perlu belajar lebih banyak tentang dunia ini, makanya mengajaknya ke sini. Namun saat Lin mau membayar belanjaan mereka kasir berkata saldo akunnya tidak cukup. Louis terkejut, sebab seharusnya rekening keluarga Lin memiliki dana tak terbatas. Ia akhirnya menawarkan untuk membayar sendiri, meski tahu harus hidup hemat selama 2 bulan. Ia menganggap itu sepadan. Tetapi jumlah totalnya mencapai 38.000 yuan, dan membuatnya syok berat. Setelah kejadian belanja mahal itu, Lin mencoba minuman lain dan berkomentar bahwa rasanya hambar dibandingkan Coca-Cola. Louis mengatakan bahwa ia memeriksa akun keuangannya dan melihat ada transfer besar ke sebuah akun publik. Untuk menyelesaikannya, mereka bisa menghubungi manajernya, tetapi Lin berkata ia tidak terlalu khawatir soal uang. Louis menjelaskan bahwa uang di dunia ini sangat berharga, lalu bertanya apakah ia benar-benar tidak peduli. Gadis itu menjawab, mulai sekarang Louis saja yang mengelola uangnya. Louis bingung, lalu bertanya bagaimana dengan penghasilannya sendiri. Saat itulah Lin berkata bahwa semua uangnya mulai saat ini juga akan menjadi milik Louis. Mendengar itu, Louis tentu saja sangat gembira membayangkan kekayaannya. Namun ia segera sadar. Artinya mulai saat ini ia sepenuhnya menjadi milik Lin dan tidak bisa lagi lepas darinya. Dengan wajah memerah, ia berkata mengerti, tapi ada beberapa hal yang masih harus diperjelas. Tiba-tiba Lin melirik ke samping dan berkata bahwa orang-orang yang tadi memperhatikan mereka sudah menghilang. Ternyata mereka jauh lebih tajam daripada yang diduga. Louis mengaku juga sempat merasa ada yang mengawasi, tapi mengira hanya imajinasinya. Lin memuji instingnya, lalu berkata bahwa kalau mau, Louis bisa menanganinya sendiri. Sementara itu, di sebuah gang, seorang pria botak marah besar bertanya mengapa rencana mereka dibatalkan padahal sudah hampir selesai. Seorang pria berambut coklat menjelaskan bahwa Louis seharusnya dieliminasi karena menyaksikan kecelakaan mobil milik Lin. Tapi karena Lin masih hidup, tidak ada alasan lagi untuk membunuhnya. Pria botak makin marah, bertanya apakah mereka tidak akan membalas dendam atas 3 saudara mereka yang tewas. Seorang pria berkacamata di sampingnya menenangkan, berkata masalah itu akan dibereskan cepat atau lambat. Beberapa waktu kemudian, di perusahaan, seorang staf menyerahkan dokumen kepada Louis sambil berkata bahwa Nona Lin sudah melakukan pembayaran. Begitu pembayaran itu diganti, mereka akan punya uang. Hanya saja, kontrak baru itu perlu tanda tangan ulang,
Dan staf bertanya apakah Louis bisa menanganinya. Masalahnya, Louis lemah dalam urusan angka. Ia teringat perkataan Lin bahwa semua uangnya kini milik Louis. Ia berharap itu benar, karena akan membuat hidupnya jauh lebih mudah. Louis lalu berkata untuk serahkan dokumen itu padanya. Awalnya staf mengiyakan, tetapi lalu menumpuk berkas lain di mejanya, lalu bertambah lagi tumpukan berikutnya, menjelaskan bahwa semuanya adalah kontrak yang akan datang. Seorang pria gemuk menawarkan bantuan, berkata bahwa memang sangat banyak. Tapi Louis curiga jangan-jangan ia dijebak, jadi ia memutuskan lebih baik menanganinya sendiri. Ia bertanya apakah cukup membandingkan pesanan dengan sistem. Staf itu mengangguk, lalu pergi sambil berkata panggil saja kalau butuh bantuan. Di luar, pria gemuk itu ditanya oleh rekannya bagaimana hasilnya. Ia menjawab Louis tidak mempercayainya. Mereka tertawa aneh, berkata itu sempurna. Karena jika pria gemuk yang menangani, dia bisa dituduh bila terjadi kesalahan. Tetapi sekarang karena Louis mengurus semuanya sendiri, dialah yang akan dituding bila ada kekacauan. Padahal, daftar di mejanya semuanya sudah salah. Jadi butuh waktu lama baginya, dan pasti hasilnya kacau. Mereka memuji rencana itu. Mengatakan kalau perusahaan sedang sulit, jika Louis membuat kesalahan, dia pasti akan dipecat. Sekalipun presiden ingin melindunginya, rapat pemegang saham bisa dilakukan, dan dia tetap akan disingkirkan. Belum cukup, pria pirang menambahkan bahwa begitu mereka merilis video cabul Louis yang sudah mereka rekam, hidupnya akan hancur. Namun tiba-tiba sekretaris menghampiri Louis, mengatakan ada sekelompok orang yang ingin bicara dengan mereka. Orang-orang dari gang itu muncul, membawa sesuatu yang berbahaya. Sekretaris bertanya apakah Louis mengenal mereka. Ia menjawab iya, jadi tidak perlu khawatir. Ia berpesan agar sekretaris jangan ikut campur atau memanggil polisi, apapun yang terjadi. Sekretaris mengangguk, berkata akan menjaga rahasia. Begitu pintu ruangan tertutup, terdengar suara-suara aneh. Shan-an, salah satu pria itu, berteriak bahwa ruangan ini terlalu sempit. Sekretaris mulai curiga bahwa ia dalam bahaya, tapi teringat pesan Louis untuk tidak mengganggu. Tiba-tiba terdengar erangan aneh dari dalam. Ia bergumam, orang kaya benar-benar tahu cara bersenang-senang. Sementara itu, Louis benar-benar kewalahan. Data tidak cocok, sistem penuh kesalahan. Ia mencoba menghitung ulang, yakin kali ini akan berhasil. Saat itulah ponselnya berbunyi, Lin marah-marah, bertanya kenapa ia belum juga pulang membawa makanan. Louis merasa canggung, bertanya kenapa ia tidak memesan makanan online saja, karena ia butuh waktu. Tapi gadis itu memperingatkan, kalau dalam 1 menit ia belum sampai di pintu, dia akan dipukuli. Adegan berganti ke restoran. Lin berkomentar bahwa makanan di dunia ini lumayan enak. Louis menawarkan mie usus babi, tapi ia langsung menolak. Louis bertanya kenapa ia belum bisa menguasai aplikasi pesan antar. Atau mungkin sebenarnya ia bisa, hanya ingin makan bersamanya. Tiba-tiba ia tersedak, tapi segera mengubah ekspresi dan beralasan bahwa pilihannya terlalu banyak jadi ia bingung. Louis berkata ia paham, lalu Lin bertanya bagaimana pekerjaannya hari ini. Louis menjelaskan bahwa ia sedang memeriksa dokumen keuangan, tapi semuanya kacau. Gadis itu menebak mungkin karena kurang fokus, tapi Louis yakin manajernya lah yang mengacaukannya. Ia tersenyum, berkata sebaiknya makan dulu karena makanannya enak. Namun tiba-tiba seorang pria botak di meja sebelah berteriak bahwa ia yakin ini bukan usus babi. Louis terkejut, bertanya-tanya kenapa baru sekarang ia ribut. Lin kebingungan. Louis memperhatikan saat manajer restoran datang, bertanya kenapa ia berteriak. Pria botak itu bersikeras bahwa jelas ini bukan usus. Manajer menuduhnya mencemarkan nama restoran tanpa bukti. Lin bertanya ke Louis hendak kemana. Louis lalu berdiri, meletakkan tangannya di bahu pria botak itu, dan bertanya kepada manajer apakah klaimnya benar. Ia mengangkat si pembuat masalah dan menuntut kompensasi karena sudah menghabiskan uang di sini. Manajer bersikeras tidak ada yang salah, tapi Louis mencoba membuatnya mengaku, berkata rasanya memang aneh, lalu mengancam akan memukuli jika ia tidak jujur. Akhirnya Koki mengaku bahwa, usus, itu sebenarnya dibuat dari kacang yang difermentasi. Sontak semua orang menuntut uang mereka kembali. Ketika Louis duduk lagi, Lin berkomentar bahwa di kerajaannya dulu, manajer seperti itu pasti mendapat hukuman ilahi. Namun ia tetap menghabiskan makanannya, berkata bahwa setidaknya pesanannya enak, jadi kali ini dimaafkan. Louis pun menyimpulkan dalam hati bahwa kemungkinan besar Zhang mengganti barang-barang asli dengan yang murahan untuk menipunya. Keesokan harinya, Louis kembali ke kantor. Zhang menghampirinya dan bertanya apakah dia sudah menyelesaikan dokumen. Louis menjawab bahwa dia sudah melakukannya dan bahkan telah mengirimkannya ke para investor. Tiba-tiba, Zhang berteriak bahwa ini adalah kabar buruk. Ia meminta maaf, mengaku telah melakukan kesalahan. Ia lupa memperbarui daftar pemasok dan malah menggunakan harga lama. Ia berteriak agar semua orang mendengar bahwa jika Louis menandatangani dan mengirim dokumen itu,
perusahaan akan kehilangan jutaan. Beberapa karyawan lain ikut bergabung, mengatakan hal itu akan berdampak pada seluruh perusahaan. Shannon muncul dan bertanya kesalahan apa lagi yang Louis buat kali ini. Namun, tampaknya Shannon mengalami malam yang buruk. Ia terlihat kesakitan, memegangi punggung bagian bawahnya. Zhang menanyakan apakah dia baik-baik saja. Shannon hanya tersenyum, mengatakan bahwa dia penasaran dengan semua keributan ini. Lalu ia berkata bahwa karena kesalahan Louis, tidak ada satupun karyawan yang akan mendapatkan bonus bulan ini. Karyawan lainnya marah, mengatakan bahwa mereka sangat mengandalkan bonus itu. Pria pirang menambahkan bahwa karena Louis sekarang adalah perwakilan presiden, maka dialah yang harus menjelaskan ini kepada semua orang. Namun, Louis kemudian mengungkapkan bahwa semua kontrak sebenarnya sudah dikirim dengan harga yang benar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Shannon terlihat bingung mendengar klaim itu. Louis menunjukkan angka-angkanya, meminta mereka memeriksanya. Saat Zhang mengecek, ia mengonfirmasi bahwa angka-angka itu memang benar. Louis lalu menegaskan bahwa kesalahan Zhang hampir membuat semua orang kehilangan bonus mereka, jadi seharusnya dia yang memberikan penjelasan. Malu, Zhang mengakui bahwa dia membuat kesalahan besar, tetapi berkat saudara Louis, perusahaan terhindar dari kerugian besar. Shannon memotong, mengatakan bahwa meski Zhang salah, tidak ada kerugian nyata yang terjadi. Saat itu Louis berdiri dan mengatakan bahwa Master Shannon tampaknya sedang tidak enak badan. Ia menepuk bahunya, mendorongnya duduk di kursi, lalu berkata agar dia istirahat sejenak. Namun, Louis menambahkan bahwa dia lebih penasaran kenapa semua uang perusahaan justru berada di rekening Shannon. Para karyawan kaget dan berteriak, akhirnya mengerti mengapa bonus mereka selalu menghilang. Shannon mencoba berbohong, mengaku tidak tahu kemana uang itu pergi, bahkan berkata bahwa dia tidak akan berinvestasi di perusahaan ini kalau bukan karena Presiden Lin. Tetapi Louis hanya menyuruhnya berhenti berbohong. Terpojok, Shannon akhirnya mengaku bahwa dia ingat sekarang. Katanya, Zhanglah yang memindahkan uang dari rekeningnya karena membutuhkan dana. Ia bersikeras bahwa mereka hanya perlu berbicara dengan Zhang untuk mengembalikan uang itu. Louis menyindir bahwa bagus sekali melihat Shannon mau bertobat dan membongkar para pengecut. Namun, Shannon yang marah dalam hati bergumam ingin membunuh orang sialan ini. Sementara itu, para karyawan mengambil keyboard mereka. Louis mengatakan bahwa mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tak heran, sang manajer akhirnya dipukuli ramai-ramai dengan semua orang berteriak bahwa inilah alasan mereka selalu harus lembur. Setelah itu, Louis mendapat pesan dari Lin, yang seperti biasa, sedang kelaparan. Saat itulah ia teringat bahwa hari ini adalah jamuan keluarga Lin. Adegan bergeser ke rumah besar keluarga Lin, di mana seorang pria bernama Lin Wei sedang bersiap. Ia adalah saudara yang sebelumnya pernah mencoba membunuh sang permaisuri. Seorang pelayan menghampiri, memberitahunya bahwa para tamu sudah datang. Kemudian, sang tokoh utama bersama sang permaisuri telah tiba. Louis berkomentar bahwa tempat itu sungguh megah. Namun, sang permaisuri tampak tidak terkesan dan bertanya apakah keluarga Lin seharusnya tidak lebih menonjol. Louis mengatakan baginya pesta ini sudah sangat mewah, tetapi ia menimpali bahwa dia tidak melihat sekalipun cola di sana. Wei lalu menghampiri Lin dan mengatakan bahwa nenek mereka khawatir dia tidak akan hadir. Ia mengabaikannya total. Bingung, Wei bertanya mengapa dia tidak berbicara dan kenapa bersikap begitu dingin terhadap saudaranya. Louis maju dan menjelaskan bahwa dia tidak enak badan sejak kecelakaan mobil. Wei bertanya siapa dia. Lalu Louis memperkenalkan diri sebagai asisten presiden. Wei tiba-tiba menawarkan segelas anggur dan menunjuk kepala pan industri dan fiksu industri yang ada di dekat situ, menyarankan agar dia menyapa mereka. Setelah itu ia pergi. Lin bertanya siapa pria itu. Louis menjelaskan bahwa secara teori dia adalah saudaranya, tapi dia sendiri tidak begitu yakin. Yang dia tahu hanyalah pria itu belum berusia 30 tahun tetapi sudah menjadi kepala keluarga Lin. Perusahaan yang dimiliki Lin hanyalah salah satu cabang dari bisnis keluarga mereka. Lin berkata tempat itu membosankan dan penuh suasana yang tidak dia sukai. Ia lalu menatap gelas anggur dan berkata setidaknya minumannya terlihat bagus. Sebelum Louis sempat menghentikannya, ia meneguk semuanya. Seketika ia bertanya apakah itu alkohol dan mengapa rasanya begitu kuat. Louis menjelaskan bahwa teknik penyulingan modern sudah banyak berkembang, jadi kadar alkoholnya jauh lebih tinggi. Lin tampak kecewa dan berharap ada cola. Seorang wanita pirang lewat sambil membawa nampan. Louis bertanya apakah ada cola. Wanita itu menjawab tidak, karena tamu VIP kelas atas hanya minum koktail semacam ini. Mereka tertawa, mengatakan orang desa macam apa yang menginginkan cola di acara seperti ini. Salah satunya berkata jangan bicara begitu, siapa tahu dia orang penting. Tapi yang lain menimpali bahwa itu mustahil. Paling-paling hanya bocah yang dibawa Nona Lin. Lagi pula, dia sudah mendengar rumor bahwa Lin Mayok akan dinikahkan dengan seseorang dari keluarga Pan di jamuan ini. Kini Louis mengerti alasan Lin diundang. Saat itu,
Ia melihat Lin dipanggil ke sebuah meja. Seorang pria berambut ungu berkata bahwa semakin tinggi seorang wanita naik, semakin tidak berharga dirinya. Seorang pria lain di depannya menimpali bahwa itu ucapan yang kasar, menyarankan agar ia minum saja. Namun pria berambut ungu itu bertanya apakah dia salah, sambil berkata bahwa wanita seharusnya fokus menjaga kecantikan dan mencari suami yang baik. Orang lain bertanya apakah dia punya seseorang dalam pikiran. Ia menjawab tidak begitu tertarik setelah melihat istri ke-12 ayahnya kabur membawa uang. Namun ia menambahkan bahwa ayahnya masih kuat, baru berusia 60, dan masih sanggup punya anak lagi. Ia berkata bahwa ia selalu menasihati ayahnya agar tidak memilih wanita kelas rendah. Tetapi, seseorang seperti dia dari keluarga Lin pasti memiliki darah yang berguna. Ia meletakkan potongan daging ham di bahunya dan bertanya apa pendapatnya tentang tawarannya. Melihat itu, Louis merasa khawatir karena tahu semua tamu di acara ini adalah orang-orang berpengaruh di kota. Namun melihat Lin marah, ia memutuskan tidak peduli. Ia meraih lengan pria bodoh itu dan memelintirnya. Panik, pria itu bertanya apakah Louis tahu siapa dirinya dan menuntut dilepaskan. Saat Lin bertanya-tanya apa yang dia lakukan, Louis justru menggunakan kesempatan untuk mengejutkan semua orang. Pria itu akhirnya lepas dan bertanya siapa Louis, apakah dia sudah gila. Louis memperkenalkan diri sebagai asisten Nona Lin dan berkata bahwa dia justru sedang menolongnya. Tetapi pria itu menunjuk Louis dan mengancam bahwa jika dia tidak memberi penjelasan yang benar, dia akan mendapat masalah besar. Louis berbohong, mengatakan bahwa dia seorang dokter dan urat saraf pergelangan pria itu rusak. Pria itu tidak mudah tertipu dan bertanya apakah itu cara Louis bermain. Ia lalu memanggil pengawalnya dan menyuruhnya mengurus masalah ini. Ia juga berkata kepada semua orang untuk melihat apa yang akan terjadi jika mereka bermain-main dengan keluarga Pan. Louis menyuruhnya berhenti bertele-tele dan segera maju. Pengawal itu menyerang, dan berjanji akan membuat Louis menyesal dengan kata-katanya. Namun Louis dengan mudah menghindari pukulannya. Ia berkomentar bahwa meskipun teknik tinjunya tidak halus, cukup untuk menghadapi orang seperti itu. Dengan satu pukulan ke wajah, pengawal itu langsung tersungkur. Pria keluarga Pan itu panik, mengatakan bahwa pengawalnya adalah seorang kultivator tingkat 3. Orang-orang di meja berbisik bahwa orang skuad itu akan menonjol di kota manapun. Jadi siapa sebenarnya anak ini? Kemudian seorang tetua dari keluarga Lin datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Louis menjelaskan tentang perkelahian dengan pengawal, dan sang tetua bergumam bahwa dia pasti sudah gila. Pria keluarga Pan itu marah, bertanya apakah begini cara mereka memperlakukan tamu. Tetua itu gugup dan meminta maaf, berjanji akan menyelesaikannya. Tetapi pria dari keluarga Pan dengan dingin berkata agar melupakan saja rencana aliansi pernikahan. Anehnya, Lin berkata kepada Louis bahwa dia pikir semua ini justru akan menguntungkannya. Louis kaget, bertanya-tanya apakah dia tahu tentang sistem. Dengan canggung, dia berkata bahwa ia hanya melakukannya karena tidak suka pada apa yang mereka lakukan padanya. Tetapi Lin tidak mudah tertipu, menyatakan bahwa dia yakin ada lebih dari itu. Tiba-tiba tetua itu menunjuk Lin dan menuntut penjelasan, menuduhnya tidak menghormati keluarga. Ia mengklaim bahwa meskipun mereka tidak peduli dengan asal-usulnya yang rendah, mereka tetap membesarkannya dengan susah payah dan memberinya segalanya. Jadi kenapa dia membalas mereka seperti ini? Lin menoleh pada Louis, bertanya siapa pria itu. Louis menjawab tidak tahu, mungkin hanya tetua acak dari keluarganya. Tetua itu terus berteriak, mengatakan bahwa keluarga mereka terpandang tapi sekarang terhina karena dirinya, dan dia harus meminta maaf pada tuan muda dari keluarga Pan itu. Louis menyuruhnya tenang, mengatakan dia akan mengurusnya, tapi Lin mengabaikannya. Ia justru bertanya kepada sang tetua apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka bangsawan dan elegan, karena baginya mereka hanyalah orang-orang tanpa moral yang hanya peduli penampilan. Dari percakapan yang ia dengar, dia sudah tahu bahwa mereka hanya peduli pada reputasi dangkal dan tidak memberi kontribusi nyata. Ia melanjutkan kata-katanya hingga membuat sang tetua terdiam, lalu bertanya apakah ada yang salah dari ucapannya. Ia menambahkan bahwa jika mereka menunggu permintaan maaf darinya, sebaiknya menunggu sampai ia di dalam peti mati. Penghinaan itu begitu besar hingga pria malang itu jatuh pingsan, kepalanya terbentur lantai. Tetua itu bangkit lagi, berkata bahwa dia pasti sudah gila berani bicara begitu, tetapi dia hanya berkata bahwa jika diizinkan, dia akan pergi. Namun, tetua itu memperingatkan bahwa semua yang diberikan kepadanya akan diambil kembali dan dia akan diusir dari keluarga. Saat itu, seorang pria lain angkat bicara, meminta mereka menunggu. Ia memperkenalkan diri kepada Louis, menyanjung kemampuan Louis, dan ingin tahu siapa gurunya. Louis menjawab bahwa dunia bela diri itu luas dan beragam, tidak mudah menceritakan detail kehidupannya. Namun kemudian Wei maju, mengatakan bahwa memiliki dukungan kelompok bela diri seperti itu akan sangat baik. Ia meminta Louis menjelaskan. Louis hanya menjawab bahwa bukan berarti ia tidak mau, hanya saja ia tidak pernah memiliki guru resmi.
Ia hanya mendapat bimbingan dari beberapa tokoh terkemuka. Lin Wei menenangkan semua orang, berkata bahwa hari ini bukan saatnya membicarakan bisnis. Ia hanya ingin tahu hubungan Louis dengan Lin Miok. Ia menjelaskan bahwa selama ini dia hanya pernah melihatnya bersama satu orang lain. Namun melihatnya bersama pria muda berbakat seperti Louis membuatnya lega sebagai seorang kakak. Orang-orang di sekitarnya mengejek Lin Wei, mengatakan bahwa sebelumnya dia bahkan rela menikahkannya demi aliansi. Sang permaisuri kemudian berkata ia bosan dengan semua obrolan ini dan saatnya pergi. Wei melambaikan tangan, mengatakan tidak akan ikut campur lebih jauh. Tiba-tiba seorang pelayan mendekat, mengatakan ada telepon berdering. Namun Lin memperhatikan sesuatu, menunjuk pelayan itu, dan menyuruhnya mendekat. Ia memerintahkannya untuk membeli 5 peti cola, bukan hanya untuk rumahnya, tetapi untuk semua kediaman keluarga Lin. Kakaknya kebingungan, tidak tahu maksudnya. Lin lalu menyuruhnya bertanya pada pelayan kenapa dia berbisik tentang para tamu. Louis teringat bahwa itu pelayan yang sebelumnya menyebutnya miskin. Untuk menjaga muka di depan adiknya, Wei segera memerintahkan pelayan itu mengambil semua cola, meski harus berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, mereka berada di warung kaki 5. Louis berkomentar bahwa tidak ada yang lebih nikmat daripada camilan larut malam. Sambil memegang cola, Lin berkata akan lebih enak jika dingin. Louis menawarkan bir, berkata bahwa itu cocok dengan makanan di sini. Ia bertanya apa itu. Lalu Louis menjelaskan bahwa itu minuman beralkohol dengan rasa berbeda. Ia mencobanya dan berkata rasanya berbeda dengan minuman di masanya, tetapi mirip dengan cola. Namun, ia menegaskan tidak akan pernah menukar cola dengan itu. Louis berpikir bahwa minum dari kaleng yang sama akan jadi ciuman tidak langsung, dan buru-buru berkata ia akan mengambil sedotan baru. Saat itu, Lin melihat 2 pria mengancam seorang gadis muda. Mereka berkata dia pasti tidak ingin pacarnya tahu tentang ini. Keluarganya berutang banyak uang, tetapi jika dia ikut dengan mereka, hutang itu bisa cepat lunas. Lin terus mengamati dengan tenang. Gadis itu menolak, mengatakan tidak mau. Salah satu pria memperingatkan bahwa dia tidak punya pilihan. Pria lain mulai mendorongnya, mengatakan akan cepat, sampai akhirnya botol pecah di mulutnya. Ternyata Lin yang melakukannya. Ia bertanya apakah dia tidak ingin minum. Para pria mendekat, mengatakan perempuan sialan ini berani sekali. Namun sambil melihatnya makan, salah satu berkomentar bahwa minum bersama dia mungkin menyenangkan. 10 detik kemudian, ia kabur ketakutan, berteriak minta tolong. Semua dipukuli habis-habisan dan pria malang itu menangis, menyebut wanita itu monster. Tetapi ia menginjaknya dan bertanya kenapa buru-buru pergi. Katanya ia hanya berniat menekan semua meridian tubuhnya dan menyedot energinya, atau mungkin memaksa tubuhnya menimbun energi sampai meledak. Pria itu menangis, hanya ingin kabur. Louis mendekat, bertanya apa yang mereka lakukan hingga membuatnya marah. Ia menjawab tidak ada hal serius, hanya ingin memberi pelajaran. Sementara itu, gadis yang diselamatkan berterima kasih karena telah diselamatkannya dari lintah darat. Ia menjelaskan bahwa ia sedang diancam, dan saat itulah Lin membantunya. Pemilik warung memotong, menuntut siapa yang akan membayar kerusakan. Tiba-tiba polisi datang. Saat mulai menangkap para pria, mereka menuduh gadis itu yang mematahkan tulang semua orang. Louis tahu ini bisa jadi masalah dan meminta gadis itu bersaksi seperti yang baru dia ceritakan. Namun, ia lari sambil berkata bahwa jika bersaksi, keluarganya akan dalam bahaya. Lin berkata bahwa itu tidak masalah. Louis membalas bahwa mudah baginya mengatakan itu, tapi semua orang di sini akan bersaksi melawannya. Saat polisi mendekat, ia berkata bahwa dalam situasi seperti ini, cukup mengatakan yang sebenarnya. Tapi Louis menarik tangannya, berkata itu tidak akan berhasil kali ini, lalu kabur sambil berteriak bahwa kalau mereka tinggal, akan sangat berbahaya. Pemilik warung yang malang hanya bisa menunggu siapa yang akan membayar. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat di jembatan. Louis berkata untung saja dia melatih teknik itu. Kalau tidak, ia tidak akan sanggup berlari sejauh ini. Ia yakin dia bukan penjahat di cerita ini, tapi berpikir sang permaisuri harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba, Lin melemparkan tubuhnya ke arah Louis dan bertanya apakah dia mau ikut dengannya ke dunia asalnya. Muka Louis memerah dan bertanya apa maksudnya. Lin mendekat, menggenggam wajah Louis, lalu mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Kim Ying. Adegan berganti, mereka masuk ke rumah Louis. Ia melihat sesuatu berwarna pirang di sofa, bertanya-tanya siapa itu. Saat mendekat, ia kaget karena ternyata temannya meninggalkan boneka tiup di sana. Ia menyuruhnya menunggu sebentar sambil membersihkan ruangan. Kemudian mereka duduk, dan Louis bertanya tentang memanggilnya Kim Ying. Ia menjelaskan bahwa dalam tubuhnya ada jiwa lain yang terhubung dengan dirinya. Jadi tubuh Lin Miok mengandung jiwa Kim Ying, tetapi jiwa itu juga terhubung dengan satu jiwa lagi. Saat ini, jiwa yang terhubung itu mengambil alih tempat Kim Ying.
Ia menjelaskan bahwa karena ia minum alkohol, jiwa itu bisa mengambil alih. Ia meraih wajahnya dan berkata bahwa jika Louis bisa membantu Kim Ying, dia akan berhutang selamanya. Ia menawarkan untuk mewariskan semua pengetahuan yang ia miliki. Tidak seperti penyihir asli yaitu permaisuri, ia mengklaim punya ilmu yang sangat besar. Louis masih bingung, mencoba memahami maksud wanita ini. Ia bertanya bagaimana ia bisa membantu. Ia berkata ia butuh bantuan untuk melepaskan segel di bahunya. Sambil menggenggam lengannya, ia berkata akan mengajarinya teknik untuk melepaskan segel itu, atau setidaknya mengurangi efeknya. Louis berkata tidak apa-apa, dia akan mencoba membantu, tapi tidak perlu membayar kembali. Ia bertanya apakah cukup menghantam segel itu dengan energi, dan ia menjawab ya. Namun Louis justru memukulnya untuk membuat dia pingsan, sembari bergumam bahwa urusan tukar-menukar jiwa ini sudah keterlaluan. Adegan bergeser ke keluarga Lin yang mengetuk pintu sebuah rumah. Seorang wanita berambut ungu menjawab, mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah menerima pesan bahwa sang tuan tidak akan muncul malam ini. Lin Wei menenangkannya, mengatakan mereka tidak akan memakan banyak waktu, lalu menjelaskan bahwa Tuan Wang telah tiba di kota dan mereka sudah menyiapkan jamuan. Namun, mereka menyadari seorang tetua lain tidak hadir, sehingga khawatir kalau ia sedang sakit. Wanita itu menjawab bahwa sang tuan baik-baik saja dan mereka tidak perlu khawatir. Ia kemudian menutup pintu di hadapan Lin Wei, meninggalkannya frustrasi karena hanya ingin menyampaikan pesan. Rombongan itu menggerutu bahwa lelaki tua itu benar-benar menyulitkan hidup mereka. Lin Wei menasihati agar mereka tenang, mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun di kota yang bisa menentang Tuan Wang. Ia lalu pergi sambil menekankan agar mereka tidak merusak hubungan dengan keluarga Wang. Wanita itu masuk kembali ke dalam rumah dan memberitahu sang tuan bahwa ia sudah mengusir para tamu. Sang tuan berterima kasih, mengatakan sebenarnya ia bisa saja menemui mereka, namun lebih memilih menghabiskan waktu bersama cucunya. Cucunya, Xiao Tu, bertanya mengapa ia diperlakukan demikian. Kakeknya menjawab bahwa itu karena ia terus-terusan membicarakan kekalahannya dari seorang pemuda yang berlatih jauh lebih sedikit darinya. Xiao Tu meminta maaf, tapi menegaskan bahwa Louis memang hebat dan sang kakek akan mengerti setelah bertemu dengannya. Sementara itu, di rumah Louis, sang permaisuri berkomentar bahwa ia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Louis menjawab itu semua berkat minuman keras modern. Lin kemudian melihat memar di keningnya dan bertanya apa yang terjadi. Louis tampak menghindar dan mengatakan mungkin ia tidak sengaja membenturkan kepalanya. Louis memberikan minuman padanya sambil bercanda tidak menyangka toleransinya terhadap alkohol begitu rendah. Lin menjelaskan bahwa itu karena ia jarang mengalami hal-hal duniawi dalam tubuh fana ini. Saat hendak minum, Louis bertanya soal dua kepribadian dan seseorang bernama Raja Ming. Lin langsung memuntahkan minumannya. Terkejut, lalu bertanya apakah Louis benar-benar bertemu dengan Raja Ming. Louis mengiyakan dan menjelaskan bahwa seorang wanita memperkenalkan diri sebagai roh yang terjebak di dalam tubuhnya, meminta bantuan untuk keluar. Lin membenarkan hal itu. Raja Ming adalah roh yang ia kurung dalam sebuah artefak untuk terus memperkuatnya. Louis terkejut dan bertanya seriuskah ia, serta bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri roh orang lain. Lin menjelaskan bahwa caranya adalah dengan menguliti seseorang ketika masih hidup, mengekstrak cairan tulang belakangnya, lalu menyiksa tanpa henti hingga jiwa terlepas dari tubuh dan disegel ke dalam artefak. Ia kemudian bertanya, apakah Louis menyesal sudah menolong orang yang salah. Louis dengan tenang menjawab tidak. Ia sudah membuat pilihan yang tepat. Setidaknya dengan menolong Lin, walau sedikit ia sudah tahu Lin orang seperti apa. Sedangkan dengan Raja Ming, ia sama sekali tidak tahu apa tujuan sebenarnya. Lin mengatakan bahwa Louis memang mengambil keputusan bijak, karena jika Raja Ming terbangun, ia pasti akan membunuh mereka berdua. Louis mulai merasa ada yang janggal dan seperti sedang ditipu. Lin kemudian mengeluh sakit di bahu, dan Louis, yang oportunis, menawarkan pijatan. Namun tiba-tiba temannya, Wu, masuk dan melihat mereka. Ia menuduh Louis berbohong tentang kerja lembur, padahal jelas ada di rumah. Wu melihat Lin dan langsung berkata ia akan pergi agar mereka bebas berdua. Tapi sebelum pergi, ia menarik Louis dan menggoda apakah ia sedang melakukan hal-hal dewasa di depan bonekanya di sofa. Louis mendorongnya pergi, menyuruh berhenti meninggalkan boneka tiup sembarangan. Sementara itu, Lin dengan tenang menyantap makanan yang dibawa Wu. Wu bertanya apakah Lin benar-benar bosnya. Louis mengiyakan, Wu menjadi antusias menawarkan berbagai hal. Ia menggeledah laci dan mengeluarkan kantong mencurigakan, berisi permen yang dibelinya 3 hari lalu, permen itu ingin ia hadiahkan pada Lin. Louis protes, mengapa Wu menyembunyikan permen itu di dalam kaus kaki kotor. Lin menonton mereka berdebat sambil berkata suasananya terasa familiar. Wu kemudian memohon-mohon pada Louis agar membantunya menghadiri acara artis idolanya. Masalahnya, tiketnya sudah habis. Wu tahu dia bekerja di Lin Corporation dan berharap bisa membantunya. Louis menyuruhnya berhenti mengejar seleb internet,
Mengingatkan saat terakhir kali ia menggesek kartu kredit sampai habis, tapi Wu menjawab Louis tidak akan pernah mengerti arti cinta sejati. Wu menunjukkan foto artis idolanya, dan bersumpah tidak akan merepotkan Louis lagi jika dia bisa membantunya sekarang. Louis akhirnya setuju membantu mendapatkan tiket. Beberapa waktu kemudian, Lin menulis beberapa jimat. Wu merasa heran dan bertanya apakah dia gila. Louis menjelaskan dengan santai bahwa ia memang pergi ke pegunungan Long dan menikmati kegiatan itu. Lin menyerahkan satu jimat dan menyuruh Louis mengalirkan energi sejati ke dalamnya. Louis, yang berhati-hati, bertanya dulu apa fungsinya. Lin menjelaskan bahwa jimat itu sederhana, hanya untuk membantunya mengumpulkan lebih banyak energi. Karena ia akan segera naik tingkat, jimat itu akan sangat berguna. Louis bertanya apakah langit tidak akan menghukumnya jika menggunakan itu. Lin menjawab, Louis masih terlalu jauh untuk diperhatikan oleh langit. Lalu ia berdiri dan berkata akan kembali berlatih, karena tak bisa membuang waktu. Saat Lin bilang akan kembali berlatih, Louis pun melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk menemani Wu ke acara seleb internet itu. Keesokan harinya, acara berlangsung. Zhang, manajer dari kantor, yang sering membuatnya kesal, adalah orang yang berhasil mendapatkan tiket untuk Wu. Ia menyerahkannya lalu pergi, menyuruhnya bersenang-senang. Wu berterima kasih, memanggilnya saudara sejati. Di tempat acara, Louis bertanya apa sebenarnya acara ini. Wu menjawab bahwa acaranya bertema urban farming, seharian, tapi yang penting bukan itu, melainkan siapa yang tampil di atas panggung. Sang selebriti menyapa para penggemar dan berterima kasih atas dukungan mereka. Wu bertanya pada Louis, apakah artis idolanya cantik? Louis mengiyakan, tapi menambahkan bahwa seorang perempuan sebaiknya tidak hanya mengandalkan penampilan. Sang selebritas mendengarnya dan tampak tidak senang. Tiba-tiba seorang pria lain naik ke panggung. Dan gadis itu berkata bahwa mereka harus mendukung semua pedagang untuk membangun kota yang lebih baik. Ia melepas sandalnya dan melangkah ke arah pria itu seolah berencana melakukan sesuatu yang aneh, dan berkata bahwa orang yang tidak mau mendengar nasihat pantas dihukum. Wu langsung berteriak ingin dihukum juga. Pria yang sedang dihukum tampak menikmatinya. Sementara Louis merasa ada yang aneh. Mendadak, pria itu menggigit kaki sang selebriti. Gadis itu terkejut, bertanya apakah dia bukan aktor. Louis dengan cepat menariknya, berkata ia akan membantu. Namun pria itu terus menggigiti kakinya sampai Wu menubruknya dan menyuruhnya minggir. Kedua pria itu saling menatap tajam sebelum sama-sama terkena pukulan. Penonton panik dan berteriak agar Louis melepaskan sang gadis. Yan, nama sang gadis, justru mengabaikan semuanya dan menghampiri Louis. Berterima kasih karena sudah menyelamatkannya tepat waktu. Dengan penuh emosi, ia berkata jika bukan karena Louis, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Wu, yang sudah tergila-gila, bergumam bahwa pesonanya memang sulit ditolak. Namun, orang-orang di sekitar melihat Yan menggenggam tangan Louis dan marah, menyuruh melepaskannya. Louis mencoba menjelaskan ada yang salah, tapi anehnya ia tak bisa melepaskan tangannya sendiri. Yan tersenyum dan bertanya apakah ia tampak lebih kuat dari dugaan Louis. Sementara itu Louis merasa ia sedang dipermainkan. Akhirnya, Yan melepaskan tangannya dan berkata ia yakin Louis bisa menghadapinya, tapi Louis memutuskan kabur dari kegilaan itu. Kemudian, di sebuah gang, Louis terengah-engah setelah berlari. Tiba-tiba muncul seorang pria berbaju jas, berkata akhirnya ia menemukannya. Louis meminta agar pria itu bersikap masuk akal, menjelaskan bahwa Yan yang gila, bukan dirinya. Namun, sebelum ia selesai bicara, pria itu hampir menebas lehernya. Louis bertanya siapa dia, tapi pria itu justru penasaran bagaimana ia bisa menghindar. Ia lalu menuduh Louis terlibat dalam kematian putra seorang tetua. Louis menyadari pria itu memiliki energi yang sama dengan orang-orang yang pernah menyerangnya. Kemudian ia melesat ke belakang pria itu dan memukulnya hingga menabrak dinding. Louis mendekat dengan satu tangan di saku, berkata ia masih menyisakan beberapa tulang rusuk agar bisa mendapatkan informasi. Tiba-tiba, sebuah bola hitam melesat dan hampir menghantamnya. Seorang pria botak muncul, bertanya mengapa Louis begitu cepat. Dua orang lain muncul di belakangnya, berkata sebaiknya mereka menghabisinya bersama lalu membagi hadiah. Louis ragu bisa melawan 3 orang sekaligus. Saat itu, Wu muncul, berkata akhirnya ia menemukan Louis dan berterima kasih karena sudah melemparkannya ke arah Yan tadi. Tapi ia langsung terdiam melihat para pria yang mengepung mereka, lalu bertanya apakah ia datang di saat yang salah. Pria botak menjawab, tidak, kau datang di waktu yang tepat. Wu hampir terinjak, menjerit minta tolong. Louis melancarkan serangan pada pria botak, tapi tahu situasi semakin sulit karena kini ia juga harus melindungi Wu. Ia menyuruh Wu lari ke arahnya, namun 2 pria lain menghadang, berkata tidak ada yang boleh keluar hidup-hidup. Tiba-tiba asap mengepul memenuhi udara. Dalam kekacauan, salah satu pria tanpa sengaja menendang temannya sendiri. Mereka panik mencari Louis dan Wu, tapi sudah hilang. Yan muncul,
menyelamatkan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat. Yan Yan menjelaskan bahwa orang-orang itu berasal dari Legiun Bela Diri, sebuah organisasi bawah tanah berbahaya, tapi mereka tak akan berani mengejar sampai ke tempat ini. Wu tergeletak di tanah, tak percaya telah diselamatkan oleh Dewi idolanya. Louis berterima kasih pada Yan Yan, tetapi dia meminta agar hal ini tidak diceritakan pada siapapun, karena tidak ingin dikenal. Wu yang semakin tergila-gila bahkan mulai meragukan pikirannya sendiri, karena sempat menuduhnya iblis. Yan Yan tiba-tiba bertanya apakah mereka bisa mendengar suara itu. Louis bertanya suara apa? Yan Yan menjawab, tentu saja suara detak jantungmu. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja menyelamatkan Louis, seorang gadis polos dan rendah hati yang tidak meminta imbalan apapun. Maka wajar saja jika Louis berpikir ia sempurna sebagai calon istri. Louis langsung sadar gadis ini tidak waras. Di taman, Louis bertanya mengapa Yan Yan, yang jelas-jelas kuat, tidak melawan pria di panggung tadi. Yan Yan menjawab bahwa itu kebijakan perusahaan. Ia harus terlihat rapuh agar selalu ingin dilindungi orang. Louis hanya bisa prihatin, merasa temannya Wu selalu saja tertipu. Mereka lalu membicarakan Legiun Bela Diri. Yan Yan menjelaskan bahwa mereka adalah pembunuh bayaran yang mahir seni bela diri, organisasi bawah tanah yang cukup terkenal. Namun, jika Louis ingin tahu lebih banyak, ia harus datang lagi ke acara-acaranya. Ia bahkan menawarkan diskon 20% jika Louis cepat memutuskan. Tapi Louis sudah kabur lebih dulu, sadar bahwa ia harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi ancaman ini. Louis ingat nasihat Lin tentang Jade Spiritual dan menghubunginya. Ia disuruh pergi ke toko giok, lalu mengalirkan energi untuk mengenali giok mana yang memiliki roh. Lin buru-buru menutup telepon karena harus berlatih lagi. Louis juga mendapat hadiah dari sistem karena melawan orang-orang di gang tadi, sebuah teknik baru. Saat mencobanya, ia sadar itu teknik penetrasi visual yang bisa melihat kerangka seseorang. Kecewa, ia mengeluh sistem itu seolah ingin menjadikannya dokter tulang. Kemudian, adegan bergeser ke pasar barang antik. Louis mencoba giok satu persatu, mengalirkan energi untuk memurnikannya. Pemilik toko heran, bertanya apakah Louis punya fetis giok karena tampak begitu bersemangat. Saat ditanya harga, si penjual bilang sepotong giok itu bernilai 2 juta. Louis menolak, berkata giok itu masih penuh kotoran. Lalu pergi sambil menggerutu bahwa penjual itu lebih kejam dari perampok bank. Tiba-tiba, Xiao Tu melihat Louis dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Louis menjawab ia mencari jimat giok. Xiao Tu berkata kebetulan mereka juga mencari. Ia lalu memperkenalkan Louis pada kakeknya, Tuan Wang. Wang berkata sudah mendengar dari Xiao Tu betapa kuatnya Louis karena berhasil mengalahkannya. Karena itu, ia ingin menantangnya berduel. Louis buru-buru menolak, berkata itu hanya berlebihan. Wang meminta maaf, katanya ia hanya penasaran. Xiao Tu lalu mengajak kakeknya pergi, berkata mereka bisa bertanding lain kali. Namun tiba-tiba, Wang mencoba memukul Louis. Louis pun sudah siap, dan berkata apakah Wang tidak terlalu tua untuk memakai trik kotor seperti itu. Xiao Tu panik, memohon agar kakeknya berhenti. Namun Wang merobek bajunya, memperlihatkan otot-otot yang membengkak, berkata ia tak akan membiarkan siapapun merebut kekaguman cucunya. Ia lalu meluncurkan hujan pukulan kepada Louis. Xiao Tu berteriak agar kakeknya berhenti, tapi Louis menjawab kini ia harus bertarung demi harga dirinya. Louis akhirnya menggunakan teknik penetrasi yang baru didapat, menggabungkannya dengan pukulan langit, dan berhasil mengenai titik lemah Wang. Sistem memuji keberhasilannya dan membuka teknik baru, tinju penetrasi. Mereka saling menyerang hebat. Namun akhirnya Wang berhasil mendaratkan pukulan keras di perut Louis, membuatnya memuntahkan cairan merah dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Louis terbangun di jalan. Di depannya sudah ada Lin, yang menyindir bahwa ia tidak tahu kalau Louis punya kebiasaan tidur di jalanan. Louis heran kenapa dia ada di sana. Lin menjawab ia mendengar ada tungku penyulingan di dekat situ. Lalu menasihati Louis agar tidak sembarangan mencari masalah dengan orang yang lebih kuat. Louis menjelaskan ia terpaksa bertarung, dan bahkan menahan diri untuk tidak menghantam luka lama di bahu Wang, karena itu bisa berakibat fatal. Ia sempat bertanya apakah Lin benar-benar mengkhawatirkannya. Saat mencoba menggenggam tangannya, Lin menolak karena Louis masih kotor. Sementara itu, Wang, di tempat lain, bertanya-tanya kemana cucunya pergi. Ia mengakui dalam hati bahwa pukulan terakhir Louis cukup berbahaya, meski ia masih yakin dirinya lebih unggul. Ia menertawakan situasi itu sambil menahan sakit di bahu kirinya. Saat Xiao Tu kembali bersama Sister Ling, Wang segera berpura-pura pingsan agar tidak ketahuan. Di tempat lain, Shannon sedang bersama seorang wanita di sebuah toko giok. Wanita itu berterima kasih atas bantuannya. Lalu memeluk Shannon sambil berkata bahwa di pesta minggu depan dialah yang akan terlihat paling mempesona. Shannon membalas bahwa tentu saja ia mau membantu, karena keluarga mereka memang berteman dekat.
Wanita itu kemudian bertanya siapa sebenarnya orang yang membuat Shannon tersinggung. Ia bahkan menambahkan bahwa ia sudah sempat berkunjung ke rumah adik perempuan Shannon dan makan pangsit di sana sambil berbincang. Shannon mulai merasa kesal dengan sikap wanita itu yang terlalu dekat dan pikirannya hanya berputar soal makanan. Beberapa menit kemudian, Louis datang ke toko giok tersebut. Ia berkata bahwa ia akan membeli salah satu batu, lalu meminta penjual membukanya. Begitu dibelah, ternyata di dalamnya terdapat bongkahan giok yang besar. Penjual itu menjelaskan bahwa 3 batu terakhir yang dipilih Louis semuanya berisi giok. Orang-orang di toko pun kebingungan, karena biasanya batu yang mereka pilih tidak pernah berisi giok. Dengan percaya diri, Louis berkata bahwa membeli giok di tempat itu sangatlah menguntungkan. Sambil melihat batu-batu di meja, ia berpikir bahwa dengan tekniknya, ia bisa melakukan apa saja. Ia kemudian bertanya pada Lin, apakah batu-batu yang dipilihnya sudah cukup. Lin menjawab bahwa semuanya sudah bisa digunakan. Louis lalu mengambil satu batu dan mengatakan bahwa ia bisa memakainya sebagai perhiasan. Meletakkan batu itu dekat dengannya, ia menambahkan bahwa batu itu cocok untuknya, mungkin bisa dijadikan liontin atau aksesori lain. Merasa malu, Lin berpaling dan berkata bahwa ia tidak memakai barang semacam itu. Louis bertanya apakah biasanya ia tidak membeli perhiasan. Lin menjawab bahwa bukan begitu. Hanya saja ia tidak mau mengenakan sesuatu yang kualitasnya rendah dan penuh kotoran. Louis pun berkomentar bahwa memang menyenangkan memiliki banyak uang. Saat itu juga, Shannon dan wanita yang bersamanya mendatangi mereka. Shannon bertanya apa yang sedang terjadi, dan pemilik toko yang kegirangan mengatakan bahwa pemuda itu baru saja membawa 2 batu langka, Imperial Green dan Red Emerald. Ia pun memuji Louis, karena berhasil mengungkapkan harta berharga di tokonya, sekaligus membuat reputasi toko itu naik. Dengan nada sinis, Louis berkata bahwa ia tak menyangka tempat seperti itu ternyata milik seseorang seperti Shannon. Mendengar ucapan itu, Shannon pun sangat marah. Namun ia hanya bisa berpikir bahwa kali ini dirinya benar-benar kalah. Apalagi niatnya hanya ingin membeli batu untuk Lisa, nama sang wanita gemuk yang bersamanya. Saat itu, Lisa mulai penasaran, dan bergumam apakah giok imperial itu lebih berharga daripada kalung yang Shannon berikan padanya. Ia pun menghampiri Shannon dan bertanya apakah ia mengenal orang-orang tersebut. Shannon menjawab bahwa pria itu selalu mengganggunya dimanapun. Lisa lalu berkata, "Oh, jadi dia orangnya." Seraya menambahkan bahwa ia bahkan tidak perlu mencarinya, dia sendiri justru muncul di hadapannya. Lalu Lisa menuding Louis dengan jarinya, ia memerintahkannya untuk meninggalkan giok itu dan meminta maaf pada Shannon agar masalah ini selesai. Dengan senyum tipis, Louis berkata bahwa saat mereka berbelanja tadi, ia sempat mengira Shannon punya masalah perut, sebab bahkan nasi yang paling lembut pun harus dimakan dalam jumlah banyak. Ia menambahkan bahwa ia selalu menghormati orang lain. Tapi kalau mereka begitu menginginkan giok itu, ia akan menjualnya dengan harga 100 juta. Wanita itu menjadi kesal, lalu bertanya apakah Louis orang luar kota yang datang ke sana hanya untuk mengemis. Mendengar itu, Shannon memberi isyarat pada para pengawalnya. Lalu kedua pengawal itu maju mendekati Louis sambil berkata bahwa mereka tidak akan menyakitinya. Namun Louis hanya tersenyum percaya diri. Dan hanya dengan satu pukulannya saja, ia dapat menjatuhkan keduanya sekaligus, membuat Shannon ketakutan. Dengan suara gemetar, Shannon bertanya apa yang akan dilakukan Louis. Louis justru berkomentar bahwa ia memperhatikan kondisi Shannon yang akhir-akhir ini tidak baik. Ia bertanya apakah ususnya sudah membaik. Mengingat kejadian sebelumnya, Shannon teringat saat dokter berkata bahwa ia mengalami infeksi, sesuatu yang ia anggap rahasia pribadi. Ia pun terkejut dan bertanya bagaimana Louis bisa tahu hal itu, dan apakah penyakitnya ada hubungannya dengan Louis. Louis menepuk perut Shannon, lalu berkata bahwa lebih baik ada lalu lintas daripada terjadi sumbatan. Setelah memberi nasihat itu, ia pun beranjak pergi. Lin bertanya apa yang sedang ia lakukan. Sambil berjalan keluar toko, Louis menjawab bahwa itu hanya masalah kecil, lalu mengajaknya pergi bersama. Namun tepukan Louis tadi justru memicu sesuatu dalam tubuh Shannon. Ia membungkuk sambil memegangi perutnya, merintih kesakitan. Lisa yang tiba di belakangnya langsung bertanya apakah ia baik-baik saja. Shannon berusaha melarangnya mendekat, tapi sudah terlambat. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan, dan Lisa pun berlumuran sesuatu yang panas dan berwarna coklat. Shannon merasa lega, tetapi nasib malang Lisa terasa bagaikan neraka. Sementara itu, di kediaman Wang, seorang tabib sedang memeriksa kondisi Wang. Xiao Tu sangat khawatir dengan luka kakeknya. Tabib menjelaskan bahwa aliran energi sejati Wang sempat tersumbat, namun dengan teknik 9 jarum, nyawanya berhasil diselamatkan. Ia juga menambahkan bahwa luka di bahu Wang dipicu oleh penyakit kronis yang sudah lama ia derita. Wang berterima kasih, lalu berkata bahwa ia mengenal tubuhnya sendiri dengan baik, dan bahwa ia belum akan mati.
Nona Feng Ying berkata bahwa ia akan merawatnya siang dan malam. Ia lalu meminta salah satu pelayan untuk membantu sang tabib beristirahat. Xiao Tu mendekati kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Namun Wang justru berkata bahwa tak perlu mengasihaninya, karena ia masih bisa bertarung. Pada saat itu, mereka merasakan aura jahat di sekitar. Nona Feng Ying bertanya apakah Wang masih suka mencari masalah. Wang menjawab bahwa itu bukan pertarungan, melainkan soal harga diri. Feng Ying lalu mengejek, apakah kepala keluarga sampai pingsan di jalan hanya karena alasan sepele. Wang berusaha mengalihkan pembicaraan, tapi Feng Ying tidak menyerah. Ia menyindir bahwa Wang terlalu santai, sementara dirinya, yang baru berusia 20-an, terpaksa hidup seperti seorang wanita tua. Wang balik berkomentar bahwa usianya sebentar lagi menginjak 30, jadi tidak bisa terus menyebut diri 20-an. Feng Ying pun kesal dan memintanya menarik ucapan itu. Di saat itu, seorang pelayan datang melapor bahwa beberapa keluarga di wilayah itu mendengar kabar Wang jatuh sakit dan datang berkunjung. Feng Ying merasa kunjungan itu pasti ada maksud tersembunyi. Wang memintanya menerima tamu-tamu itu dan mengatakan bahwa ia hanya terkilir tangan saat bermain. Feng Ying membantah dan mengatakan para tamu itu tidak akan percaya alasan konyol itu. Namun Wang tetap bersikeras, sehingga ia akhirnya setuju. Sang pelayan lalu menambahkan bahwa pemuda yang sempat bertarung dengan Wang terlihat di pasar giok. Xiao Tu bertanya kepada kakeknya apakah Feng Ying akan menyerang Louis. Wang menjawab bahwa keluarga Wang memang keras kepala dari atas sampai bawah, hal itu mungkin tidak bisa dicegah. Karena itu, ia meminta Xiao Tu segera memperingatkan Louis agar bersembunyi dari Feng Ying. Xiao Tu pun berkata ia akan segera menghubungi Louis. Di depan kediaman Wang, banyak orang sedang berspekulasi tentang kondisi Wang. Seorang pria berkata bahwa sepertinya kerjasama telah berakhir setelah orang tua itu jatuh sakit. Yang lain menambahkan bahwa ia akan segera beraliansi dengan keluarga Liu. Namun ada yang menanggapi bahwa kesimpulan itu terlalu terburu-buru, sebab mereka belum tahu kondisi sebenarnya, apalagi manajemen keluarga Wang sangat dihormati. Ia menambahkan bahwa calon kepala keluarga Wang hanyalah seorang remaja penakut, dan keluarga Liu dulu memang pernah ditekan habis-habisan. Lin Wei yang berada di sana menilai bahwa orang-orang itu hanyalah sekelompok bodoh. Tapi kalau Wang benar-benar tidak sehat dan calon penerusnya masih muda serta tak berpengalaman, ia berniat menunjukkan sikap baik untuk membangun hubungan. Tiba-tiba, seorang pria memperkenalkan diri sebagai Song Aliang. Ia datang membawa obat, berteriak meminta izin masuk untuk menjenguk Wang. Orang-orang heran dan berbisik bukankah dia dari keluarga Liu? Kenapa malah muncul di sini? Padahal kedua keluarga itu terang-terangan bermusuhan. Para penjaga menolak, berkata bahwa tidak ada yang boleh masuk tanpa undangan. Liang memohon agar diizinkan, tetapi tetap ditolak. Kesal, ia memanggil pengikutnya untuk menerobos masuk. Pertarungan kecil pun terjadi. Salah seorang penjaga berkata bahwa inilah kesempatan Liang untuk memperlihatkan wajah aslinya. Di tengah kekacauan, Feng Ying muncul. Ia mengumpulkan kekuatan, lalu melepaskan pukulan api yang langsung membakar Liang, meski ia mencoba bertahan. Feng Ying menegur mereka karena begitu berani membuat masalah di tempat keluarga Wang. Melihatnya, Liang terkejut, Feng Ying ternyata jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Liang beralasan dan berkata ia hanya mendengar Wang sakit dan membawa obat rahasia keluarganya untuk membantu. Namun Feng Ying tak menggubris. Ia menyatakan bahwa Wang baik-baik saja, lalu mempersilakan semua orang pulang jika tak ada urusan lain. Dua pria saling berpandangan, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Wang. Mereka ingin menjenguk langsung. Feng Ying berbohong, mengatakan bahwa Wang hanya begadang bermain game sampai melukai tangannya sendiri. Sama seperti dugaan Feng Ying sebelumnya, mereka menduga itu alasan yang tidak masuk akal, tetapi tetap menerima jawaban itu. Salah satunya berkata bahwa kabar baik Wang sehat melegakan, namun ia punya satu masalah lain, yakni persoalan keuangan. Yang lain ikut menambahkan harapan agar Nona Feng Ying membantu menyelesaikannya. Dalam hati, mereka hanya ingin memanfaatkan keuntungan dari keluarga Wang dan berhenti repot dengan orang tua sekarat itu. Feng Ying menanggapi dengan ramah, mengatakan tentu ia akan membantu, tapi terserah apakah mereka mau bertahan atau tidak. Mereka menjawab bahwa menghadapi situasi sulit, mereka akan pergi sebelum hari ke-7. Feng Ying lalu berkata bahwa sang tuan sudah menerima barang dan pasti akan membayar. Namun saat berbalik, ia bertanya-tanya apakah ini memang bagian dari rencana Wang. Melihat para tamu pergi, Feng Ying menyadari bahwa tiap keluarga punya niat tersembunyi, dan godaan akan membuat mereka sulit menahan diri. Di dalam rumah, Wang menjelaskan pada Xiao Tu. Katanya, keluarga-keluarga itu akan segera berbalik arah begitu angin berubah. Kelak, ketika Xiao Tu menghadapi mereka, ia akan tahu siapa yang bisa dipercaya. Xiao Tu bertanya apakah itu memang rencananya. Wang menegaskan, apakah ia terlihat hidup sia-sia selama ini?
Ia mengaku awalnya ia akan berpura-pura pingsan dan itu terasa tidak masuk akal, namun akhirnya justru berhasil. Feng Ying masih khawatir, karena luka Wang nyata adanya. Jika keluarga Liu terus memanfaatkan keadaan ini, itu akan menjadi masalah. Ia percaya keluarga Wang membutuhkan sekutu sejati. Di sisi lain, Leon, seorang pengikut keluarga Liu, mengatakan bahwa berdasarkan informasi, ia bisa memanfaatkan kelemahan Wang hari itu. Ia menelan pil rahasia dan tubuhnya diliputi aura ungu. Ia bersumpah akan bertarung demi Tuan Lu, meski harus mati di sana. Saat itu, sang tokoh utama, Louis, tiba di kediaman Wang. Leon berusaha memukulnya, tetapi langsung terpental oleh perisai lonceng emas yang kuat. Louis heran, bertanya-tanya apakah ia baru saja menjatuhkan seseorang. Tiba-tiba suara Wang terdengar jelas, memerintahkan agar mereka membiarkan saudara Lu masuk, karena ia adalah tamu pribadinya. Louis bingung. Bukankah Wang sedang sakit parah? Kenapa suaranya terdengar begitu tegas? Orang-orang lain juga terkejut, karena itu memang suara asli Wang. Sekali lagi Wang berteriak agar pintu dibuka. Feng Ying kaget. Apakah ini juga bagian dari rencana orang tua itu? Xiao Tu bergegas menjemput Louis, berkata bahwa ia sudah lama menunggunya. Lin Wei langsung mengenali sang tokoh utama. Sementara Feng Ying bertanya-tanya apakah Louis ini sekutu keluarga Wang. Sementara itu, di rumah sakit kota, Lisa terbaring tak sadarkan diri. Shannon berbicara dengan seorang pria bernama Lu Fei, ayah Lisa. Ia melaporkan bahwa putrinya dalam kondisi stabil, lalu pamit pergi. Namun Lu Fei sangat murka. Ia bersumpah, jika tahu siapa yang membuat wajah putrinya terkena kotoran itu, orang tersebut akan ia habisi. Seorang bawahan Lu Fei masuk, melapor bahwa orang-orangnya mengatakan bahwa Wang baik-baik saja. Lu Fei langsung curiga, merasa memang ada yang tidak beres dengan orang tua abadi itu. Sang bawahan menambahkan, tak ada yang diterima kecuali seseorang bernama Louis, yang tampaknya mendapat perlakuan istimewa. Lu Fei menggeram, berkata bahwa ia belum pernah mendengar nama itu. Shannon yang marah ikut menyela, menyalahkan Louis lagi. Lu Fei pun bertanya apakah Shannon mengenalnya. Kembali ke kediaman Wang, Nona Feng Ying meminta Louis untuk masuk bersamanya. Louis tersenyum dan berkata masih ada satu orang lagi yang akan masuk. Leon, yang sebelumnya tumbang, bangkit sambil berkata bahwa hanya badai yang mampu merobohkan pohon besar. Ia bersikeras bahwa kegagalan kecil ini takkan menghentikannya setia pada Tuan Lu Fei. Namun tiba-tiba seseorang jatuh menimpanya, membuatnya roboh kembali. Saat itu Lin muncul. Ia berkata bahwa sudah saatnya menggunakan teknik pemurnian tubuh. Ia menegur Louis karena berani lari meninggalkannya dengan tubuh penuh debu. Louis buru-buru menjawab bahwa ia hanya terburu-buru tadi. Namun sesuatu menarik perhatian Lin. Feng Ying yang memperhatikannya menyadari bahwa tidak ada tanda pernapasan terlihat, sehingga ia menyimpulkan formasi milik orang itu mungkin lebih rumit dari perkiraan. Ia pun berbalik untuk masuk, seraya berkomentar bahwa jika Lin adalah teman Louis, maka ia juga selamat datang. Di dalam ruangan, Xiao Tu mencoba mengenal Lin dan menawarkan secangkir teh kepadanya. Namun, ada sesuatu dari diri Xiao Tu yang membuat Lin penasaran, dan ia bertanya-tanya apakah ukuran itu normal. Tokoh utama menanyakan apakah cedera Wang baik-baik saja, dan menambahkan bahwa selama pertarungan mereka yang terakhir, dia melihat luka di bahunya. Wang tersenyum dan berkomentar bahwa tokoh utama memang punya jurus tersembunyi. Ia menanyakan apakah pukulan yang gagal itu disengaja, dan mengatakan kepada Louis agar tidak khawatir karena dia baik-baik saja, dan sebentar lagi mereka bisa bertarung lagi. Xiao Tu bertanya apakah cedera kakeknya bukan disebabkan oleh Louis. Lega, ia berkata bahwa dia pikir kakak Feng Ying akan mengurus Louis. Feng Ying kemudian menanyakan kepada Xiao Tu apakah dia pikir ia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hanya untuk menikam tokoh utama dari belakang nanti. Xiao Tu menjawab iya. Sementara itu, Lin berdiri dan mengamati lukisan-lukisan di dinding. Louis bertanya kepada Wang apa saja itu. Ia menjawab bahwa keluarganya adalah praktisi bela diri yang penuh dengan jenderal-jenderal termasyur. Ia berdiri dan mengatakan bahwa semua jenderal itu pergi ke medan perang, dan berjuang dengan gagah berani untuk membela negara. Seiring waktu, keluarga Wang perlahan mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Feng Ying berkomentar bahwa bahkan jika orang-orang tampak menghormatinya di permukaan, mereka tak pernah meremehkan kekuatan keluarga Wang. Tokoh utama kemudian memahami gambaran besar mengenai keluarga-keluarga itu. Feng Ying berpikir bahwa membiarkan Xiao Tu mendekati Louis juga bagian dari rencana orang tua itu. Mengamati keduanya, ia menyimpulkan bahwa jika Louis ingin bergabung dengan keluarga, dia akan bisa diterima, dan melihatnya sekarang, dia terlihat sebagai orang yang terhormat. Dengan berpura-pura memperburuk kondisinya, Wang berhasil memanfaatkan situasi untuk memanipulasi banyak kekuatan bela diri dan menguji karakter Louis. Feng Ying menyimpulkan bahwa Wang membunuh 3 burung dengan 1 batu dan menganggapnya sangat licik.
Sambil menatap Feng Ying, Wang berkata sepertinya ia sudah mengetahui rencananya. Tetapi bukannya 3 burung, ia justru menangkap 4 sekaligus. Ia lalu berkomentar bahwa orang-orang ini bersedia menerima apa saja, namun mereka tetap senang berurusan dengan Louis. Ia menambahkan bahwa dia dan tokoh utama bisa punya lebih banyak kontak di masa depan. Namun, Louis merasakan ada yang janggal tentang seluruh situasi ini. Saat itu, Wang sudah memikirkan bagaimana menangkap dan mengendalikan tokoh utama nantinya. Pada akhirnya, ia berencana menang dan tetap mendapat ucapan terima kasih dari Louis. Xiao Tu bertanya pada kakeknya, apakah ia berencana memakai Louis sebagai umpan. Lin berkata bahwa tidak ada orang yang berada pada posisi lebih rendah yang bisa menyerang orang lain sembarangan, menambahkan bahwa belum ada yang bertindak karena waktunya belum tepat. Melihat Wang tua, ia berkomentar bahwa setelah mengamati situasi sebelumnya, ia khawatir beberapa orang sedang mencari kesempatan untuk memberontak. Ia menoleh ke lelaki tua itu dan berkata bahwa saat itu semua orang di halaman meminta agar seseorang diserahkan. Ia bertanya apakah ia benar-benar ingin ia terus berbicara tentang ini. Bingung dan terkejut, Louis mendengarkan percakapan sementara Feng Ying berpikir bahwa di masa depan banyak orang akan ingin menjatuhkan keluarga Wang. Bahkan jika bukan serangan langsung, itu tak terhindarkan akan terjadi. Louis merenungkan semua yang telah ia pelajari dan dengar tentang keluarga Wang dan rencana mereka menggunakan dirinya sebagai umpan. Xiao Tu menanyakan pada kakeknya apakah ini benar-benar terjadi. Lelaki tua itu terkejut, ingin tahu siapa wanita muda ini, dan ketika mengamati kemegahan Lin, bertanya-tanya mengapa ia merasa begitu terpikat dan tunduk padanya. Ia merasa begitu nyaman dengan penilaian Lin terhadap situasi, sehingga ia hanya ingin berterima kasih padanya dan membungkuk. Ia berkata bahwa Lin hanya khawatir pada Louis yang menjadi target, dan bahwa keluarga Wang tentu tak akan duduk diam mengabaikan hal ini. Ia kemudian berkomentar bahwa jika mereka berdua masih punya pertanyaan, silakan ditanyakan. Xiao Tu berkata dia bisa bertanya padanya jika merasa malu. Louis merenung sejenak dan berkata tentang warisan bela diri keluarga Wang, lalu ia bertanya kepada lelaki tua itu apakah dirinya bisa menyalin beberapa latihan keluarga itu. Wang menjawab bahwa ada beberapa latihan yang berguna bagi Louis dan akan membantunya dalam pelatihan bela diri, tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak akan membagikan teknik tinju berkobar, yang merupakan hal terpenting bagi keluarga Wang. Xiao Tu menatap kakeknya, namun Wang kakeknya berkata tak akan mengubah keputusannya. Louis mengerti dan menjawab bahwa beberapa teknik sekunder sudah cukup. Lin berkomentar bahwa ia sangat menyukai pohon dan bunga di halaman keluarga Wang, dan lelaki tua itu menjelaskan bahwa mereka punya asal-usul kuno, menawarkan untuk mengirimkan beberapa bibit jika ia mau. Namun, Lin menjawab bahwa ia hanya ingin beberapa bunga dan daun dari pohon itu untuk dikonsumsi, karena sudah lama ia tidak merasakan aroma dan rasa buah yang dibawa keluarga Wang ke makanan. Louis dengan malu-malu berkomentar bahwa ia sudah menduga ia akan mengatakan itu. Wang tua lalu menyebutkan bahwa jika Louis mau, ia bisa mengunjungi bagian gunung yang dimiliki keluarganya dan bahkan menjaganya. Lin menjadi bersemangat dan mengajak Louis untuk berkunjung. Louis bercanda dengan bertanya kepada Lin, apa ia berencana memakan seluruh gunung. Wang pun pamit, berjanji akan menyuruh beberapa orang membuat salinan latihan dan mengirimkannya kepada Louis. Louis berterima kasih dan mengatakan ia akan berkunjung ketika ada waktu. Feng Ying, dengan lengan tersilang bergumam bahwa beberapa orang mengira mereka memiliki segalanya. Tapi sekarang lelaki tua itu telah kehilangan kemampuannya dan turun dari gunung. Xiao Tu berkata sudah waktunya kakeknya mengubah kebiasaannya. Dengan lelah, Wang menjawab itu cukup dan menambahkan bahwa ia tidak tahu asal-usul wanita itu, tetapi ia penasaran apa yang ingin dilakukannya dengan pohon itu. Sementara itu, di rumah Louis, seseorang membuka pintu. Temanya, yang sedang menonton video selebriti terbaru, mengira bahwa itu Louis dan memintanya membantu membayar uang sewa yang ditagih tuan tanah. Namun yang masuk bukan Louis. Ternyata beberapa pria yang menerobos masuk untuk menangkapnya. Salah satu pria bertanya apakah ini benar targetnya, dan yang lain menjawab bahwa dia hanyalah sampah biasa. Wu menanyakan siapa yang mereka panggil sampah dan mengancam akan melawan mereka semua. Tapi salah satu pria memerintahkan untuk melumpuhkannya. Terpojok tanpa jalan keluar, Wu bersiap. Sementara itu, Louis dan Lin sedang menuju ke pohon yang ingin ia lihat. Louis berkomentar bahwa ada begitu banyak pohon di sana sehingga mereka bisa memberinya makan lebih dari sebulan. Lin bertanya apakah Louis benar-benar berpikir ia ingin memakan pohon-pohon itu. Bingung, Louis menanyakan apakah bukan itu maksudnya. Mengangkat bahu, Lin menjawab bahwa ia tidak cukup egois untuk hanya memikirkan dirinya dan perutnya. Mengamati kualitas pohon di halaman sambil mengupas sepotong kulit kayu, Lin mengatakan ia teringat beberapa resep eliksir yang menggunakan kulit pohon persik. Eliksir-eliksir ini akan sangat membantu dalam memperhalus tubuh dan qi. Bingung, Louis bertanya, bukankah Lin mengatakan ingin bunganya? Lin menjawab itu hanya setengah kebenaran.
Louis duduk dan bertanya apakah ia punya cara untuk memulihkan kekuatannya sendiri dengan resep-resep itu. Namun, Lin menjawab bahwa seberapapun usahanya, ia tak bisa menyalurkan qi ke tubuh ini, jadi kecuali ada situasi khusus, tak ada harapan untuk itu. Ia menambahkan bahwa eliksir-eliksir itu sebenarnya untuknya. Louis pun terkejut. Lin menyatakan ia akan melakukan segala yang ia bisa untuk membantu Louis menembus alam langit manusia, dan dengan itu meminta dia mengantarkannya kembali ke dunianya. Dengan bingung, Louis merenungkan permintaan itu dan melihat ke langit, kemudian menghela napas, mengatakan ia sempat lupa bahwa Lin bukan dari dunia ini. Dengan bersemangat, Lin menjawab bahwa jika dirinya tidak hadir, bagaimana cerita ini akan berjalan? Ia menjelaskan bahwa kedua pihak sedang bersiap untuk pertarungan menentukan yang akan berlangsung seabad, dan tanpa keterlibatannya, para antek-antek aliansi tidak akan menemukan hal menyenangkan. Dengan masih ragu, Louis bertanya apakah jurang antara dirinya dan alam langit manusia tidaklah besar. Ia melanjutkan, mempertanyakan apakah ia benar-benar percaya bahwa dirinya bisa melakukannya. Lin menjelaskan bahwa alam langit manusia adalah keberadaan yang mendominasi dunia, dan sangat sedikit yang telah mencapainya. Hanya ada desas-desus tentang mereka, dan itu sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang Louis alami sekarang. Kesal, Louis berkata bahwa artinya peluangnya sudah berakhir. Lin melangkah lebih dekat dan menatap matanya langsung sambil berkata ia percaya sepenuh hati padanya, dan ia tidak salah tentang itu. Lin meyakinkan bahwa ia akan membantunya mencapai puncak dunia ini. Dan ia lanjut mengatakan bahwa menembus kehampaan agung hanyalah soal pilihan. Pada saat itu, Lin berkomentar bahwa bunga sephora itu indah dan menyarankan untuk memetiknya. Louis dengan bercanda, bertanya apakah ia masih berpikir untuk memakannya. Beberapa saat kemudian, di perusahaan tempat Louis bekerja, mereka menerima beberapa kotak hadiah. Manajer memberitahu bahwa perusahaan farmasi Fang Zhou mengirimkan hadiah-hadiah itu, dan semua karena Louis. Salah satu karyawan melihat perangkat realitas virtual baru yang belum dirilis ke pasar di antara hadiah-hadiah itu. Karyawan lain bertanya pada Direktur Lin Wei, apa yang telah Louis lakukan sehingga mereka menerima hadiah seperti itu, dan mengapa begitu banyak perusahaan berlomba memberinya kado. Lin Wei berkata mereka bisa menanyakan sendiri pada Louis saat dia kembali. Tak lama kemudian sekretaris mengumumkan bahwa Louis telah tiba. Semua orang menyambutnya dengan hangat, membuatnya bingung tentang hal itu. Saat itu, sistem kejutan mulai berbunyi berulang kali. Dan Louis berkata ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Manajer menanyakan pada Louis apakah dia masih tidak tahu. Lalu menjelaskan bahwa beberapa perusahaan besar di kota telah mengirimkannya hadiah. Kemudian salah satu karyawan memeluknya dan berkata mereka pasti punya hubungan misterius. Dari jauh, Shannon bergumam apakah Louis berusaha merebut semua sorotan. Louis berpikir sejenak dan menyimpulkan bahwa semua ini pasti karena pengaruh keluarga Wang. Ia lalu mengatakan pada semua orang bahwa pekerjaannya belakangan pasti lebih efisien, itulah sebabnya perusahaan lain mengakuinya dan memintanya memilih hadiah mereka. Semua orang berterima kasih pada Tuan dan Nyonya Lin. Mendengar itu, dengan percaya dirinya Shannon berkata benar. Semua orang harus berterima kasih pada keluarga Lin bukan Louis karena Louis hanyalah pekerja paruh waktu yang bau. Ia menambahkan bahwa meski Louis berakhir bersama Lin, hanya dirinya lah yang bisa memanggil Lin dengan namanya langsung, sementara Louis harus memanggilnya Nyonya Lin. Ia menyelesaikan dengan mengatakan bahwa membicarakan ini akhirnya mengembalikan kesombongannya. Kemudian Lin Wei mengundang Louis untuk lebih sering mengunjungi rumah keluarga Lin. Perkataan itu kembali menginjak-injak kepercayaan diri Shannon. Lin Wei mengumumkan bahwa posisi direktur baru kini milik Louis. Semua orang terkejut oleh promosi yang tak terduga ini. Lin Wei melanjutkan, menjelaskan bahwa posisi ini biasanya diperuntukkan bagi anggota keluarga, dan meminta Louis merasa seperti bagian dari keluarga. Namun, Louis hanya berpikir bahwa keluarga Lin hanya sedang memanfaatkannya. Louis pun melirik Lin, ia merenungkan bahwa keluarga Lin belum menyadari bahwa Nyonya Lin tidak lagi seperti dulu. Melihat hadiah yang diterimanya dari sistem, Louis berpikir lebih baik menyimpan eliksir-eliksir yang didapatnya. Kemudian Lin memanggil Louis dan mengajaknya pergi. Louis bertanya apa yang ia lakukan. Lin menjelaskan ia mencoba menghindari keluarga Lin, karena meskipun kecil, dengung lalat-lalat itu masih mengganggu. Sementara itu, para karyawan hanya memikirkan keuntungan yang akan mereka terima dengan kenaikan Louis sebagai direktur. Di sisi lain Shannon menjatuhkan dirinya ke tanah dan mengutuk Louis. Saat tiba di ruang presiden, Louis bertanya pada Lin apa lagi yang mereka butuhkan untuk alkimia. Lin dengan cepat menjawab bahwa hanya beberapa bahan obat yang kurang, tetapi menyarankan untuk makan siang dulu. Pada saat itu, Louis menerima panggilan. Temanya berbicara dalam keadaan putus asa, meminta bantuan, mengatakan ia diculik dan mereka menuntut dirinya datang. Louis berkata ia tidak akan pergi, mengingat terakhir kali temanya itu menelepon hanya untuk meminta membayar tagihan karena tak punya uang. Putus asa,
Temanya meyakinkan bahwa kali ini sungguh nyata, dan bahkan menawarkan koleksi penting sebagai imbalan. Dengan tersenyum, Louis bercanda bahwa tentu ia akan menyelamatkannya karena ia adalah saudara baiknya. Di luar kantor, Shannon mendengar semuanya dan menganggap ini karma atas menghina keluarga Lu. Beberapa saat kemudian, di depan bar, beberapa pelayan menyajikan minuman kepada pelanggan. Di sisi lain teman Louis sedang menghadap seorang wanita. Wanita itu memerintahkannya mengangkat kepala dan menatapnya langsung. Seseorang mencengkeram wajahnya dan mengangkatnya ke arah wanita itu, yang sedang mengulurkan tangannya sambil memancarkan cahaya neon merah muda. Ia bertanya apakah ia ingat apa yang terjadi saat bertemu Jin. Terhipnotis, Wu menjawab bahwa ia tidak ingat apa-apa. Wanita itu mengangguk dan memintanya menjawab pertanyaannya tentang seseorang tertentu. Namun, sebelum ia bisa mulai bicara, seorang pelayan memperingatkan bahwa Louis telah tiba. Wanita itu memerintahkan pelayan untuk menahannya sebentar dan gadis itu menurut. Sementara itu, tokoh utama memasuki bar bersama sang permaisuri di sisinya. Lin berkomentar bahwa ia menghormati bagaimana wanita di dunia ini memakai lebih sedikit bahan pakaian, tetapi sekarang mereka menunjukkan terlalu banyak. Pada saat itu, seorang pelayan mendekati Louis, bertanya mengapa ia datang dengan wanita lain, sambil memeluknya dan menggoda apakah ia menginginkan lebih banyak kegembiraan. Louis menarik tangannya dari lengan pelayan itu dan berkata, "Ini menyebalkan." Kemudian ia melepaskan gelang yang dipakai pelayan itu, dan berkata bahwa itu adalah trik untuk menyembunyikan sebuah pisau. Ia lalu bertanya di mana temanya. Sang pelayan sambil merapikan pakaiannya dan bertanya apakah ia di sini untuk bertemu seseorang. Jika iya, mereka punya banyak gadis untuk melayaninya. Saat itu, Leon dan anteknya datang mendekat ke Louis sambil berkata akan menyingkirkannya. Salah satu antek menyerbu Louis, tetapi ia dengan cepat menaklukkan beberapa pria hampir bersamaan. Tanpa memberi musuh kesempatan pulih, Louis melepaskan serangan dahsyat, menghantam semuanya. Leon marah, dan Louis berkomentar bahwa anjing yang hanya menggonggong tidak berguna bagi tuannya. Ia kemudian membalikkan Leon, menghajarnya ke tanah, dan sekali lagi menanyakan di mana temanya. Dengan sinis, Leon bertanya apakah ia terlalu banyak menonton film, sampai sebuah bola besi masif menghantam tanah tempat Louis berdiri. Pria yang melempar bola itu bertanya apakah ia tak bisa meminta keluarga Liu menunggu 5 menit saja. Melihatnya, Louis bertanya dengan nada mengejek, apakah pria itu punya perasaan tertentu padanya karena terus mengejarnya. Dengan kesal, Leon bangkit dan menanyakan kenapa dia masih belum bertindak, sementara anak buahnya dihajar. Pria itu menyuruh Leon jangan bicara omong kosong dan mengatakan ia bukan tandingan Louis. Leon lalu berbalik untuk menyerang Lin sambil mengatakan ia akan menangani dia terlebih dahulu dan berteriak bahwa memohon belas kasihan tak berguna, karena hari ini ia akan menyingkirkan mereka semua. Namun, sebelum ia bisa menyerang, Lin mencengkeram lengannya kemudian melemparkannya. Dua pria lainnya tercengang melihat apa yang baru saja terjadi. Dengan senyum mengejek, Louis berkata bahwa jika Leon tadi menyerangnya dan bukan memilih menyerang wanita itu, hasilnya tak akan sememalukan ini. Lin berkomentar bahwa karena mereka di sini untuk menyelamatkan seseorang, mereka harus bertarung dengan cepat. Dengan ketakutan, para pria itu memohon agar ia tidak mendekat lagi. Melangkah maju sambil berkata bahwa jika mereka punya lebih banyak trik untuk ditunjukkan, silakan dipakai karena itu akan menyenangkan. Namun, tiba-tiba Lin merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya lalu dia ambruk. Hal itu membuat Louis khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Lin berkata ia tiba-tiba merasa sangat kelelahan. Saat itu, pria botak menerima pesan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena efeknya mungkin tidak bertahan lama, dan ia menyuruh mereka untuk memanfaatkan kesempatan itu. Para pria itu menatap Louis dan Lin dan berkomentar bahwa Louis seharusnya sudah mati sejak lama.